Nah, halo teman-teman semuanya. Gimana lagi weekend nih? Ini udah mau penuh, biar sekalian nunggu penuh, saya ada absen dulu kayak biasanya. Ini kita sekalian nunggu penuh aja, biar penuh sekali-sekali jalan berangkat 500 orang, enak gitu kan, yang dengerin juga banyak, enak. Dokter Luigi juga nanti yang ngejelasin produknya juga maksudnya lebih banyak diterima sama orang pasti. Sama saya mau ada pesan satu buat hari ini. Hari ini kan kita kedatangan yang si Dokter Luigi. Dokter Luigi ini kan nanti dia akan bahas tentang SOP Subarasi, terus nanti ada bahas misalkan bahas tentang mungkin manfaatnya apa segala macam gitu-gitu. Jadi kalau bisa pertanyaannya dipenuhin ke arah yang Subarasinya itu. Jadi jangan tuh kayak tanya contohnya ke kenapa ya kok ada bahan kayak begini di Subarasi atau apa. Nah itu nggak termasuk di yang Subarasi ini sih kayaknya. Jadi kayak kalau bisa tuh tanyanya yang mungkin lebih ke arah penyakit atau yang apa, kayak kira-kira harus konsumsi berapa banyak sih, boleh apa enggak, apa yang kayak gitu-gitu loh. Kalau misalkan kayak, oh iya, kok Subarasi boxnya biru ya? Nah itu jangan tanya ke Dokter Luigi. Itu event Dokter Luigi juga, maksudnya karena dia yang ngurusin untuk produk paten segala macam, dia yang bantu medical expert kan tujuannya itu, tugasnya itu. Tugas kalau untuk yang lain-lainnya itu tugas ya sedikit banyak ada Paniko, mungkin nanti ada saya bantuin desain atau apa kayak gitunya. Gitu. Ini kita udah lowong 6 menit. Dok, udah siap, Dok? Udah enggak, cuman ini lagi di mobil nggak apa-apa ya teman-teman. Nggak apa-apa. Jadi tetap hari ini nanti saya yang ini apa share screen kayak biasa. Nanti Dokter Luigi yang jelasin tetap teman-teman walaupun dia di mobil. Nggak apa-apa. Dokter Luigi lagi mau road to double Bushido soalnya. Enggak, aku dapat ada pasien yang sakit jiwa tadi. Nah, udah keluar belum, Dok? Kelihatan nggak? Udah keluar. Belum Saya full play tapi. langsung. Kecil nggak? Iya, agak Kalau kecil kali. misalkan saya Belum full. full screen, bentar. Aduh, oh ini play. Ketutup. Kelihatan nggak? Nanti kok masuk ya. Kelihatan sih. Oke lah ya. Masih isi, suruh tekan ya. Sama KTP aslinya kasih. Kelihatan. Oke, siap. Atau Silakan. teman-teman yang lain. Yang penting teman-teman sih. Apa pasti kelihatan, Dok. Kalau teman-teman ini soalnya emang basicnya kayak begini kok. Lanjutin, Dok. Silakan. Enggak mau ngasih sambutan dulu tentang Subarasinya. Subarasi. Ya, oh boleh. Jadi segini, saya Mungkin sekalian yang jelasin. hal-hal yang berhubungan sama manajemen, misalnya apa izin balai pomnya gitu-gitu enggak? Oke, Nanti oke. baru aku bahas. Jadi kalau Subarasi ini, mungkin kalau belum ada yang belum tahu Subarasi ini apa sih? Produk baru lagi ya dari AFC atau apa sih misalkan. Jadi saya cuma mau cerita aja. Ya, jadi Subarasi ini tuh dia penyempurnaan ya. Jadi kayak sebenarnya dari yang SOP 100 plus kan udah bagus. Peminatnya tuh udah banyak banget di Indonesia, jelas. Kita member aja udah naik berapa ratus ribu dari yang kemarin yang awal-awal. Nah, Subarasi ini kita penyempurnaan dari SOP itu. Maksudnya penyempurnaan gimana sih? Maksudnya kalau yang dari SOP, kenapa namanya SOP 100 plus? Karena kandungan salmon avari peptide-nya 100 kita bilang, makanya kenapa ada nama 100 plus. Sedangkan kalau SOP Subarasi ini kita kandungannya itu 150%. Nah, lebih banyak dong, makanya karena di sasetnya pun lebih banyak. Saya kalau yang kemarin lihat kalau yang SOP kan 3 gram. Kalau yang di Subarasi ini 3,5 gram. Mungkin kalau dilihat dari saset sama aja teman-teman. Dilihat dari saset sama aja, cuman ya namanya saset ya, nggak mungkin kan satu saset gitu full semuanya ada Subarasinya atau ada SOP-nya. Biasa cuman di sini ini saset, cuman ada di sini atau di mananya gitu.
ini SOP Subarasi ini lebih banyak, pokoknya saya udah bandingin sih. Kalau mau dibandingin ditaruh di ininya aja, dikeluarin atau apa, cuman sayang lah. Nah, ini kalau saya baca-baca chat, suaranya masih kecil nggak? Aman nggak suaranya? Ini banyak yang bilang suara saya kecil, atau emang lagi gangguan aja nih mic saya? Gede di aku mah, jelas. Oke ya? Aman, mantap. Berarti kalau yang suaranya kecil mungkin bisa relock. Relock itu apa? Keluar dari Zoom, masuk lagi. Tapi kalau ada slot, oh ini full 500. Jangan kalau gitu. Udah, paling gedein aja suaranya. Kalau materinya nanti di-share, Kang. Kalau misalkan materi itu harus ini sih, kalau nggak nanti japri ke saya, atau nggak saya sampaikan ke Paniko atau gimana, kalau mau materinya baru bisa dikasih biasanya. Oke. Belum Pak, ini belum nanya diabetes apa segala macam. Nah kalau BPOM kita BPOM udah ada, terus halal sepertinya sih lagi diurus sama Paniko sama Pak Ernest. Saya kurang tahu. Soalnya kan udah, ini juga kita semenjak yang kemarin di Jakarta PSBB, kantor ya bukannya diliburin sih. Jadi gini loh, kita misalkan kantor kan self pick up lipo itu tetap masuk, maksudnya tetap bisa. Karena kenapa? Karena kita memaksimalkan untuk member-member yang mau pick up ke kantor, karena kan ada pembatasan segala macam gitu. Kita utamain member dulu yang mau datang. Jangan ntar member mau datang 10 orang, ternyata kita ada karyawan 15 orang nggak boleh masuk, kan lucu. Jadi mendingan yang bisa remote. Oke, ini kalau yang pertanyaan-pertanyaan gini nggak apa-apa. Ini saya yang penting tahu udah ada yang nanya kayak begini. Ntar selesai Dokter Luigi presentasi, baru kita bedah pertanyaan-pertanyaannya. Kalau bulan puasa Bentar ya teman-teman, dokter lagi telepon. lurus lagi, kiri. Dikit lagi nggak? Siap. 2 menit. Sampai rumah dok atau apa? Iya, sampai rumah. Jadi lebih bisa konsen. Ntar di Marena nggak salah-salahan. Enggak lah dok. Dok, tiket Dubai udah berapa dok kalau kita ngobrol-ngobrol dok? Aku 2. 2 aja. Iyalah, hebat online-ku hebat. Ada yang 8, 9, keren-keren. Nah, ini teman-teman kalau boleh tahu berapa nih pada dapat tiket Dubai-nya? Dubai soalnya sampai Oktober kan? Kalau yang Betul, tanggal 8 ya? ya tanggal 8 Oktober. Almost 3. Nah, nggak apa-apa. 9 Pak Hendra. 9 saya bisa ajak keluarga besar, Pak. Luar biasa ya, hebat itu. Gila ya, 9. Nggak apa-apa, bagus. Kalau bisa kita cari sebanyak-banyak. Ini kan kita pasti udah kita sendiri, kita udah bantu tim kita, apa segala macam gitu. Kalau kita bantu timnya Hebat-hebat ya, downline-ku mah hebat-hebat. Aku mah kalah hebat. Syukurlah begitu, baru keren namanya. Betul. Nah, kalau yang Dubai kan masih lama. Yang deket ini apa? 6 hari lagi, ya kan? Kalau yang Dubai diperpanjang, oke, karena kita ada barang inden apa segala macam, kalian teman-teman tuh pasti rada keganggu. Cuman kalau yang annual rank kita buka 1 tahun penuh loh. Tanya Dokter Luigi. Dokter Luigi, saya terakhir kan sama dokter ya, yang di kapal ya dok ya. Iya. Itu besoknya kita balik Jakarta udah dibuka lagi. Ini udah setahun yang lalu berarti, udah mau Oktober lagi. Ini kita udah setahun, jadi nggak akan diperpanjang teman-teman kalau yang ini. Memang nggak boleh lengah teman-teman. Iya. Jadi ini kalau udah kerjanya belakangan ya udah pasti meleset. Tapi kalau ini udah 6 hari ya. Ini 6 hari saya bilang efektif lah ya dok ya, 6 hari masih bisa lah. Anything bisa terjadi ya. Betul. Anything bisa terjadi teman-teman. Cuman ya kalau bisa setelah ini mulai sekarang digas lah, karena kalau terjadi belakangan ini nggak enak. Nah kalau bisa 6 hari ini, kalau yang kayak kata Paniko kan kemarin ada bilang
Iya, biasa di seminggu terakhir ada tsunami sales, dia bilang. Nah, ini tunjukin bener-bener karena semuanya pasti baru yang kayak nanggung loh gini. Contoh saya dua 2000 atau 1000 lagi saya Shogun, samurai. Shogun. Jangan dulu. Misalkan 1000 lagi saya samurai, sekarang saya Ronin. Berarti sekarang saya ada 4000, ada berapa ya? Pokoknya dalam sehari kalau saya bisa mentok 200 kan tinggal dikali aja 600, 200 dikali 6 berarti saya maksimal bisa 1200 lagi. Kalau saya nggak kejerin tapi kan nggak akan dapat segitu. Nanggung. Nah, dari situlah maksudnya yang nanggung-nanggung ini loh yang udah di ujung-ujung. Gue bentar lagi samurai. Tapi udah tinggal lari. Keburu apa enggak deg-degan yang itu makanya. Iya, teman-teman nggak apa-apa. Tanya dulu aja. Ntar pertanyaannya saya ini. Udah, Dok? Udah di rumah, sebentar lagi boleh mulai. Oke, siap. Mandel gede. AFC teman-teman saya cuma mau cerita sih ini cerita. Bentar ya, Dok, saya cerita bentar, Dok. Nah, ini jadi kebetulan kan saya lagi bolak-balik rumah sakit. Saya lagi bolak-balik rumah sakit. Dan adalah rumah sakit di Jakarta Utara. Saya lagi bolak-balik rumah sakit ngurusin ada keluarga saya lah intinya. Ada sempet lagi itu saya ada bawa plastik. Saya bawa plastik EFC. Kalau teman-teman tahu tuh semuanya plastik EFC. Saya bawa plastik EFC, isinya itu Subarashi sama Otsukushi. Saya kan kelihatan berarti dari luar. Saya bawa, saya jalan ke lift apa segala macam. Saya udah merhatiin nih kayak orang-orang ngeliatin. Saya nggak tahu saya salah apa. Saya cuma pakai baju ini karena kan dari kantor. Saya pakai baju ini sama saya bawa plastik KFC pakai masker. Udah jalan. Besok harinya saya ke sana, saya ke rumah sakitnya lagi. Dari pintu masuk sampai ke lift aja saya dicegat sama 4 orang, teman-teman. Dicegat 4 orang, semuanya yang kayak ada yang suami istri sama ada yang udah rada berumur apa segala macam. Cegat saya, nanya, "Pak, saya boleh tanya dikit gak? Itu yang Bapak bawa produk apa? Kok saya sama nih, kenal nih," katanya. "Itu AFC ya? Itu saya mau kasih nih kayak begini gini gini, boleh nggak ya?" Nah, saya bilang saya kurang tahu, makanya itu sampai dokternya aja tuh nanya pas datang kayak begitu. "Oh, kamu tahu juga ya itu Subarashi," katanya. Kebetulan ginjal, dokter ginjal. Dokter ginjal bilang, "Kamu tahu juga yang biru ya?" "Iya, saya ada dikasih tahu sama rekan-rekan saya," katanya. "Ini ada baru," katanya dia bilang, "untuk kesehatan yang baru kayak begini." Saya udah cobain sih satu, kata dokternya. Jadi begitu, udah sampai ke dekat rumah saya aja di daerah Jakarta Utara aja udah sampai pada tahu. Ini kalau misalkan ini nih udah terkenal banget lah berarti gak sih? Udah nggak, harusnya sih nggak gitu susah untuk bikin jaringan ya kalau misalkan udah kayak begini. Ini kita sekarang tinggal tunggu Dokter Luigi. Sebentar lagi sih harusnya. Udah siap, aku udah siap nggak? Yuk, mulai. Oke, sip. Sebentar, saya spotlight dulu. Biar mukanya dokter aja yang kelihatan. Saya nggak kelihatan. Oke. Cuman bentar, mungkin aku videonya aku matiin ya, nggak baru balik nih, masih lecek. Nggak apa-apa. Lecek-lecek dokternya juga lecek-leceknya selecek-leceknya lah, Dok. Nah, oke. Mulai, Dok, silakan. Oke.
Oke teman-teman, sorry ya agak telat dikit karena tadi ada satu pasien yang gangguan jiwa, jadi aku harus bantu ya, karena aku dulu berapa tahun ada di RSJ gitu. Jadi Pak Niko, juga Pak Angga, Pak Ernest pengen teman-teman lebih mengenal Subarasi dengan mungkin bahasa yang awam ya. Bahasa awam maksudnya lebih gampang dimengerti gitu. Karena memang gini teman-teman, banyak orang-orang yang kadang-kadang fanatik dalam arti kata udah biasa pakai SOP, jadi ragu-ragu mau pakai Subarasi. Nah makanya itu mungkin sore ini bahasanya agak santai, nggak ada yang berbau-bau terlalu kedokteran, nanti malah pada pusing, udah pusing mau ke Dubai, pusing mau kejar ranking, pusing pula mikirin Subarasi gitu ya. Jadi aku coba sampaikan dengan bahasa yang lebih sederhana, mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman dan bisa disampaikan juga pada calon-calon member maupun member-member yang sudah biasa pakai SOP gitu ya. Seperti yang Angga bilang di awal itu benar sekali bahwa SOP Subarasi adalah penyempurnaan dari SOP. Penyempurnaan itu teman-teman ibarat katanya seperti ada pesan suara aku kirim juga ke Pak Niko. Misalnya teman-teman beli Innova diesel gitu ya, G diesel reborn. Nah, ketika datang Subarasi, maka SOP yang disebut SOP 100 itu kita umpamakan Innova G reborn, maka ini adalah sama gitu ya, cuman disempurnakan. Misalnya velgnya jadi velg Venturer gitu. Terus ada sound system, mesinnya mungkin torsinya dinaikkan, terus joknya mungkin dikasih jok kulit, seperti itu teman-teman ya gambarannya, sehingga teman-teman nggak usah ragu-ragu, orang yang sudah biasa pakai SOP 100 plus, itu semua yang ada di SOP 100 plus ada juga di Subarasi. Hanya dilengkapi dengan peptide dari sarden dan fruit flow dari tomat yang asalnya kalau aku nggak salah dengar dari Pak Ernest itu khusus diambil kerjasama dengan pihak Inggris. Jadi ini bukan tomat-tomat yang biasa teman-teman, tapi tomat-tomat khusus yang diambil dari Inggris gitu ya. Nah, jadi itu dulu mindsetnya teman-teman supaya teman-teman nggak ragu-ragu, calon member nggak ragu-ragu, begitu juga kita sendiri nggak ragu-ragu ya untuk minum SOP Subarasi. Nah, kami kalau di kedokteran memang kadang-kadang misalnya orang udah biasa nih pakai produk misalnya mereknya merek A gitu ya. Misalnya ada vitamin C merek A, udah biasa minum itu tiba-tiba pabriknya dirubah menjadi A+. Nah, orangnya biasa ada suatu kesan yang agak ragu. Nah, tapi aku yakin teman-teman di AFC ini sudah terbiasa dengan data ya. Jadi itulah bedanya kita dengan perusahaan lain, kita selalu by data. Sebelum SOP Subarasi datang, itu data-data sudah diberitahu tentang uji klinis dan sebagainya yang menunjukkan bahwa ini nggak beda. Supaya semuanya bisa dirasakan baiknya dari SOP 100 plus, tetapi sekarang lebih sempurna lagi, gitu ya, lebih sempurna lagi di Subarasi. Begitu ya teman-teman, itu dasarnya dulu. Oke ya, lanjut Kak. Nah, jadi bagan-bagan seperti ini sebenarnya menggambarkan bahwa sistem di dalam tubuh kita ini secara umum ya, teman-teman kalau lihat ini nanti malah pusing. Jadi secara umum di dalam tubuh kita ini dibagi dua ya. Ada yang disebut sesuatu sistem yang bisa dikendalikan oleh otak, ada yang sistem yang disebut dia automatically. Ya, jadi ada sistem baik itu hormonal, baik itu otot, baik itu saraf, itu ada yang bisa dikendalikan oleh pikiran kita, oke? Ada yang secara otomatis gitu ya. Jadi ada yang disebut automatically dia akan bekerja ya. Jadi ada misalnya yang bisa dikendalikan oleh tubuh kita, misalnya menelan. Nah, misalnya ketika kita pengen menelan, kita bisa menggerakkan otot-otot mulai dari otot rongga mulut sampai leher sampai tenggorok sehingga kita bisa menelan, misalnya seperti itu. Kalau misalnya yang tidak bisa dikendalikan, misalnya usus halus, usus besar, itu nggak bisa ya. Teman-teman nggak bisa bilang, usus stop dulu dong, jangan kerja dulu, nggak bisa. Ya, itu yang automatically. Nah, sistem tekanan darah ini termasuk sistem yang automatically berjalan baik dari hormonal maupun
dari pembuluh darahnya. Ya, kira-kira garis besarnya seperti itu. Next. Nah, renin-angiotensin ini sebenarnya sistem hormonal yang sangat berpengaruh pada tekanan darah. Nah, disinilah subarasi memiliki suatu paten fungsi yang bisa membantu sistem ini, ya, membantu sistem ini untuk mencegah tekanan darah melaju di atas normal. Nah, kalau yang sudah melaju di atas normal, dia akan tekan terus, dia akan bantu terus, sehingga bisa menyentuh titik yang normal. Nah, itulah paten dari subarasi yang diambil dari sardine peptide. Ya, jadi paten dari sardine peptide ini bukan menurunkan tekanan darah secara langsung, bukan. Tapi patennya adalah melakukan preventing atau pencegahan supaya tekanan darah itu jangan sampai naik melampaui normal. Begitu ya teman-teman. Karena itu yang namanya SOP subarasi ini aman untuk orang-orang manapun, baik dia tekanan darahnya tinggi, tekanan darahnya normal, atau tekanan darahnya rendah. Karena dia bukan menurunkan tekanan darah secara tiba-tiba, tetapi dia mencegah tekanan darah untuk naik melampaui batas normal. Jadi dalam tubuh manusia ini ada namanya sistem homeostasis, teman-teman. Kayak timbangan. Dia selalu jaga itu harus bisa setimbang. Jadi ketika tekanan darah itu normal, maka subarasi bukan menurunkannya, ya, tapi dia jaga terus. Lu jangan naik lah, lu harus segini, lu harus normal. Nah, itu tadi sistem renin-angiotensin dan sebagainya itu dibantu dikontrol oleh subarasi. Demikian bahasa awamnya ya. Jadi teman-teman jangan bingung di lapangannya. Kalau aku bawa segala macam bahan-bahan yang di dalamnya, nanti teman-teman malah pusing, lupa itu bahannya apa dan sebagainya. Jadi intinya patennya adalah mencegah dan menjaga supaya tekanan darah kita itu dalam batas normal. Oke, next. Tekanan darah ini kenapa kok bisa naik? Faktor yang utama biasanya adalah ada faktor, kita nyebutnya faktor genetik. Jadi kalau dalam suatu keluarga itu banyak yang hipertensi, maka ada kemungkinan secara genetikal dia muncul suatu hipertensi. Nah, hipertensi ini disebutnya idiopatik. Nah, sayangnya memang hampir sebagian besar tuh idiopatik. Jadi penyebabnya nggak diketahui. Ya, kalau penyebab yang lain, sisa-sisa yang lain adalah penyebab-penyebab yang istilahnya baik itu fisiologis, baik itu medikamentosa. Ada tekanan darah naik karena obat, ada tekanan naik karena kebiasaan makan, kebiasaan pikiran, stressing, kurang olahraga, salah diet, dan sebagainya. Jadi yang kita lihat di sini adalah secara keseluruhan bahwa tekanan darah ini ketika dia normal, maka pembuluh darahnya itu kira-kira seperti yang di atas. Ya. Jadi dia kayak selang lebar, lega gitu, kayak kita napas jadi lega gitu. Nah, ketika terjadi hypertension, semua menyempit. Ya. Dan itu bahaya sekali. Kenapa? Pertama, bahaya untuk oksigenasi tubuh kita. Kedua, bahaya untuk pembuluh darahnya sendiri. Ya, bisa menyebabkan hal-hal yang sangat buruk. Misalnya di kepala bisa jadi stroke, di jantung bisa jadi hypertensive heart disease, di ginjal juga bisa jadi hypertensif yang kena di renal disease. Jadi banyak sekali hal yang buruk terjadi ketika tekanan darah naik. Nah, itu ilustrasi yang dibikin Angga seperti selang, itu dijepit sebagian sehingga kenceng sekali jalannya tapi tidak normal. Tidak bertentu arah istilahnya ya. Nah, ini yang harus kita waspadai. Dan kalau teman-teman sering cek darah, ada namanya tekanan darah atas dan bawah ya. Itu namanya sistolik, misalnya 120/80, 120-nya itu adalah systolic pressure ya. Itu biasanya diukur saat si otot-otot jantung berkontraksi. Nah, gitu ya. Jadi dia kayak ngompak gitu. Nah, waktu dia ngompak itu namanya sistolik. Nah, ketika dia relaksasi, dia istirahat, namanya diastolik ya. Jadi tekanan yang di bawah misalnya 120/80, maka sistoliknya 120, diastoliknya 80. Oleh sebab itu, ketika terjadi hypertension atau hipertensi, kita lebih ngeri kalau bawahnya naik terlalu tinggi. Nah, itu biasanya yang ideal 120/80 untuk semua usia sebenarnya. Sebenarnya, jadi nggak ada usia sekian, tekanan sekian normal itu sebenarnya nggak ada. Cuman biasanya kita nyebutnya ada disebut batas-batas toleran. Jadi toleran itu ditunggu sampai angka-angka di bawah 140 untuk sistolik dan 90 untuk diastolik. Kalau misalnya sistoliknya naik, itu juga ada batasan lagi teman-teman. Ada yang disebut hipertensi sistolik ringan, sedang, berat, sangat berat, sampai maligna. Maligna itu bahaya. Yang biasanya itu di atas 220. Kalau di bawah,
ini yang lebih dicermati. Jadi kalau orang mengalami hypertension dengan diastoliknya naik, itu lebih berbahaya. Kenapa? Di sini teman-teman bisa lihat ya, yang Angga bikin ini bagus, karena ketika diastolik naik, itu berbahaya sekali karena tekanan itu justru tetap naik ketika otot-otot jantung beristirahat. Oke, teman-teman, di situ teman-teman lihat ya, diastolic pressure is measured when the heart relaxes between a beats. Jadi ketika dia istirahat, itu namanya tekanan darah diastolik. Jadi kalau itu tinggi sekali, itu lebih berbahaya sekali daripada distolik. Oke ya, next. Nah, trombosit ini salah satu elemen darah yang berguna untuk pembekuan, ya, untuk pembekuan. Dia sangat berguna, karena kalau nggak ada trombosit, kita nggak bisa beku darahnya. Bahkan kalau kasus-kasus seperti DBD, trombositnya drop banget, itu bisa terjadi perdarahan masif di seluruh tubuh. Jadi trombosit ini sangat-sangat berguna untuk bantu pembekuan darah. Oke ya, next. Nah itu misalnya luka, dia langsung gumpel. Kita kan kalau luka nih, kesayat, pisau, atau apa segala macam, atau silet, tiba-tiba jadi jadi kayak koreng gitu ya, merah dan sebagainya. Itu sebenarnya adalah bekuan yang dibentuk oleh trombosit. Ya, jadi dia mengumpulkan semua sel darah dan dia menjadi seperti mediatornya, dia akan bekukan supaya perdarahannya terhenti. Gitu. Oke, next. Nah, cuman ada yang disebut trombus ya. Trombus ini biasanya disebut seperti batu-batu bongkahan halangan di dalam pembuluh darah yang terbentuk akibat agregasi atau berkumpulnya kayak kita lah sekarang lagi COVID ya. Jadi banyak orang nggak distancing, kumpul rame-rame, itu nggak boleh. Itu nggak bagus untuk trombosit. Oke? Sangat nggak bagus. Nah, ini adalah paten yang kedua yang terbaru dari Subarasi. Dia kayak petugas Pol PP atau Satgas COVID. Dia bikin supaya trombosit ini distancing, teman-teman, oke? Jadi berjarak, berfungsi sebagaimana mestinya, nggak kumpul-kumpul, nggak membeku, dan menjadi trombus. Oke ya, itu patennya. Dan istimewanya lagi aku baca di literatur tentang Subarasi, hal ini bahkan bisa dia lakukan di pembuluh darah balik atau vena. Ya, jadi itu istimewanya Subarasi. Jadi dia mencegah hal-hal ini pada pembuluh darah balik. Nah, seperti kita tahu paten dari SOP, ya paten nomor 2-nya adalah improve dari blood circulation. Nah, jadi itu adalah arah dari jantung menuju seluruh tubuh, teman-teman. Nah, lalu ini darah balik lagi nih ke arah jantung. Paten yang ini menjaga supaya dia jangan gumpal. Oke ya. Jadi istimewa ya, Subarasi ini luar biasa. Paten SOP-nya mendampingi atau mengawal darah yang keluar dari jantung ke seluruh tubuh, diperbaiki alirannya, baliknya diperbaiki lagi oleh Subarasi. Makanya aku bilang istimewa banget. Dan aku baru coba sebenarnya karena lagi inden nih, baru berapa hari yang lalu, 5-6 hari lalu dapat minum, luar biasa. Subarasi komposisi yang Angga bilang 150% lebih tinggi itu bukan hoax ya, bukan cerita bohong, enggak. Aku coba hitungan belasan menit, semua berfungsi jauh lebih kuat daripada SOP. Semuanya ya, baik dari rasa segernya, terus aku juga karena teman-teman tahu aku smoker ya, itu dari pernafasan, bangun tidur, itu biasanya aku begadang tidur jam 3, jam 4, itu jam setengah 8, jam 8 bangun seger, nggak ada rasa lesu. Sampai kaget juga aku. Aku pikir kebetulan, coba lagi. Sekarang aku minum 2 sehari. Dan rasanya jauh sekali dibanding SOP. Ya, jadi aku bilang sama teman-teman, ayo kita sekarang mulai promosi Subarasi, bukan melupakan SOP, enggak. SOP berjasa besar terhadap AFC, tapi seperti Angga bilang, Pak Niko bilang bahwa yang namanya AFC selalu melakukan improvement, selalu melakukan inovasi ke arah yang lebih baik, baik dari produk, baik dari marketing plan. Ya, dulu marketing plan nggak ada tuh yang Angga bilang tuh, yang samurai apa nggak ada dulu teman-teman, baru mulai. Sekarang ada, ya sehingga kita bisa dapat tambahan dari mulai 5 juta sampai ke 3 miliar 75 juta ya dari jumlah pairing yang terjadi dalam 1 tahun. Nah, makanya terima kasih banget buat AFC, di mana AFC Japan memberikan lagi nih produk yang istimewa banget ya, jauh dibandingkan SOP kemampuannya, jauh juga patennya lebih banyak, hanya nambah uang 100.000 saja per box. Murah banget ya, dan hemat banget. Kenapa? Karena kandungannya
ya 50% lebih banyak. Jadi kalau yang sedikit-sedikit agak khawatir dengan pembiayaan sehari-hari dengan minum produk kita pun lebih irit karena minum ini 2 sama dengan minum SOP 3, oke. Karena kandungannya memang seperti itu. Bahkan dapat lagi paten 2 hal tadi ya yang aku bilang tadi di awal. Yang pertama patennya apa? Patennya adalah mencegah, oke. Dan menjaga supaya tekanan darah kita tetap di garis batas normal. Kedua, patennya adalah mencegah terjadinya kerumunan ya, kalau gampang ingetnya supaya teman-teman nggak bingung di lapangan, kerumunan. Anggap aja nih lagi COVID, nggak boleh kerumun-kerumun. Nah, trombosit itu dijaga jangan sampai dia berkerumun dan membentuk bekuan-bekuan atau blok-blok di pembuluh darah balik kita. Next. Nah, ini tadi yang aku bilang, oke. Terbentuknya clot atau pembekuan darah. Next. Oke, ini untuk hypertension mungkin maksudnya ya. Jadi teman-teman kalau yang mungkin punya alat periksa gini bagus di rumah ya. Nah, ini ada yang chat aku pribadi, kapan ya ngukur tekanan darah yang paling benar, dokter? Ngukur tekanan darah yang paling tepat adalah detik di saat Anda bangun tidur, oke ya. Jadi bukan lagi aktivitas diukur, bukan begitu. Bangun tidur diukur. Nah, itulah tekanan darah yang paling tepat ukurannya. Kalau bangun tidur, ya tidur yang nyenyak tentunya ya, bangun tidur dicek Anda tinggi, maka itu pasti kemungkinan besar dia hipertensi. Ya, jadi ukur tekanan darah ada cara ya, ada waktu. Ini pertanyaan bagus. Saat paling tepat adalah saat Anda bangun tidur. Ya, kalau Anda habis aktivitas, paling nggak harus kita tunggu sampai heart rate-nya normal, denyut nadi normal, atau paling nggak dilihat apa aktivitasnya. Misalnya habis olahraga, main sepak bola, paling nggak kita harus tunggu 30 sampai 45 menit setelah dia istirahat. Jadi ada caranya, nggak bisa orang habis olahraga langsung dihitung, itu bisa naik ya, 2-30 angka kadang-kadang. Jadi itu yang paling cepat. Ya. Lalu kedua mungkin pengobatan maksudnya adalah medikamentosa. Jadi obat-obat apa yang diminum oleh dia di saat dia mengalami suatu penyakit termasuk hypertension misalnya. Makanan sehat yang bisa menaikkan tekanan darah sudah jelas garam, kopi itu jelas, oke. Jadi kalau bisa jangan nih kalau orang udah hipertensi jauhi itu. Kebetulan aku pribadi nggak bisa ngopi. Jadi kena kopi aku berdebar-debar teman-teman. Jadi aku nggak pernah makan. Garam ya suka-suka enggak lah, tapi aku mulai coba jauhin garam dan gula. Jadi garam gula itu sumber penyakit sebenarnya. Memang penyedap makanan, tapi yang satu nyebabin mancing-mancing diabetes keluar, yang garam mancing-mancing hipertensi keluar. Jadi aku berusaha untuk tidak konsumsi banyak-banyak. Kalau pengen asin lebih aman pakai kecap ya daripada pakai garam ya. Latihan fisik dan aktivitas fisik apa bedanya? Latihan fisik adalah suatu kegiatan yang terprogram ya. Jadi terprogram misalnya kita nge-gym atau kita tenis lapangan atau kita berenang atau kita pingpong mau berapa lama itu namanya latihan fisik. Jadi ada program sesuai dengan kebutuhan. Kalau aktivitas fisik itu yang kita nggak sadari ya misalnya Angga kerja bolak-balik, aku juga begitu dan sebagainya itu aktivitas fisik. Oke, next. Oke, pengobatan hipertensi. Hipertensi biasanya seperti aku bilang dicari penyebabnya, ya apakah itu idiopatik, tidak diketahui sebabnya, apakah itu memang fisiologis sehingga ada hal-hal yang menyebabkan dia naik sementara, ya, tapi tidak berbahaya, ada yang patologis. Nah, yang patologis itu kita cari sebabnya, ya. Jadi bisa karena yang sering itu adalah gagal ginjal misalnya atau gangguan ginjal, infeksi ginjal, tumor ginjal itu akan mengganggu sistem renin-angiotensin, tensi akan naik. Bisa juga ada tumor ya di otak atau di kelenjar-kelenjar tertentu yang mempengaruhi hormon dari renin-angiotensin dan sebagainya. Nah, kita obatinya tentunya dengan medikamentosa. Pertama, menurunkan beban, yaitu menurunkan beban tekanan terhadap pembuluh darah dengan diberikan obat-obat seperti furosemid. Kalau teman-teman mungkin
ada teman atau keluarga yang menderita hipertensi, biasanya diberikan obat namanya Lasix ya. Itu isinya adalah furosemid. Ada HCT itu hidroklorotiazid namanya, itu sama dengan furosemid, dia juga ngeluarin cairan dari dalam tubuh, jadi kencing terus orangnya. Itu diharapkan bisa membantu untuk menurunkan tekanan darah. Lalu melebarkan pembuluh darah dengan alpha blocker, beta blocker, itu jenis-jenis obat untuk hipertensi ya. Terus menurunkan beban tekanan pembuluh darah secara langsung, misalnya ada captopril ya, sering tuh ya. Jadi captopril ini generiknya juga sudah beredar banyak dan cukup aman sehingga dipakai ya gitu. Jadi gunanya captopril golongan ini adalah mencegah natrium dan air ditahan dalam tubuh karena natrium menaikkan tekanan darah ya. Lalu tambahan adalah mencegah trombus. Biasanya kita mencegah terjadinya pembekuan darah dengan memberikan pengencer darah dan sebagainya. Oke, next. Oke, kembali ke SOP Subarasi. Seperti aku bilang tadi, teman-teman, ini adalah penyempurnaan dari SOP, di mana ditambahkan sardine peptide dan ditambahkan fruit flow, yaitu kalau kita bahasa awamnya tomat dari Inggris. Nah, gitu ya. Jadi, produk ini istimewa banget, teman-teman. Ya, sekali lagi aku bilang, aku cerita semua berdasarkan data, fakta, ya. Pak Niko, Pak Ernest, Pak Michael, siapapun di AFC ini nggak pernah mengintimidasi aku untuk cerita hal-hal yang tidak benar. Jadi disitulah kenapa aku sayang banget sama AFC ini, karena AFC nggak pernah paksa siapapun untuk percaya dengan AFC, nggak termasuk diriku. Bahkan untuk menceritakan kepada teman-teman, aku juga nggak dipaksa atau dibayar. Dokter, lu ngomong gini ya, ntar gua kasih tambahan deh, bonus lu deh, lu dapat busido, gua kasih double busido, nggak pernah. Ya, teman-teman juga harus tahu bahwa di AFC ini teman-teman nggak pernah sekalipun ya, siapapun itu, mau Pak Ernest, mau Pak Niko, mau Angga, mau siapapun, nggak pernah suruh aku seperti itu ya. Jadi mereka hanya bilang, dokter ini datanya tolong disampaikan, titik. Di situ aku cinta banget sama AFC. Kalau perusahaan lain mereka akan kasih bumbu-bumbu ya, dikasih hal-hal sehingga aku sedikit puter-puter ceritanya supaya kalian bingung dan akhirnya beli produknya. Oke, jadi yang namanya yang AFC ini memang AFC itu beda sekali ya. Mereka selalu by data, semuanya by certificate dan sebagainya, termasuk acara hari ini atau acara kapanpun dan sebagainya ya. Mereka selalu akan mengatakan ini datanya, oke, tinggal disampaikan ya gitu. Dan di situ membuat aku tambah lama tambah benar-benar pede dan belajar karena kita tetap harus belajar teman-teman ya. Nah, tambah aku belajar, tambah aku salut sama perusahaan ini. Kenapa? Karena ingat ya teman-teman, perusahaan ini adalah suatu perusahaan farmasi biasa yang non-chemical, bukan kimia. Ya, kami ya kalau di dunia kedokteran, dari aku kuliah, yang namanya paten fungsi itu biasanya ada di produk-produk yang ada zat kimianya. Ya, entah itu asam mefenamat jadi Ponstan, terus amoxicillin mungkin jadi Amoxan, parastamol jadi Panadol, ya, dan sebagainya. Itu kimia, teman-teman. Obat yang berbahaya, ya. Diminum terus pasti berbahaya. Minum vitamin C terus-terusan aja bahaya, apalagi minum antibiotika. Nah, di AFC bukan kimia, tapi bisa punya paten fungsi. Itu luar biasa. Lalu, jangan dilupakan ya, menyimpang sedikit ini, tentang uskupusi, apalagi ini lagi masa COVID ya. Uskupusi itu luar biasa ya, luar biasa dan benar-benar ada paten fungsi menaikkan imunitas tubuh secara pasti, ada paten fungsi anti tumor agent secara pasti ya teman-teman, jangan lupa loh, uskupusi itu walaupun boleh dianggap kayak istri tua, tapi fungsinya luar biasa. Oke. Aku minum terus uskupusi sejak masa COVID ini. Aku ngegasnya justru di uskupusi karena dia jelas naikin imunitas kita sesuai dengan penyampaian Mr. Oba dari Jepang. Aku minum 4 sampai 6 saset sehari uskupusi ya. Jadi jangan dilupakan itu teman-teman ya. Subarasi memang indah, bagus, tetapi dia sediakan juga produk lain yang lain fungsinya dan berguna buat kita ya. Nah, Subarasi disediakan buat teman-teman sesuai dengan kata Angga, penyempurnaan. Menurut aku ini dibikin karena di SOP 100 Plus
ya, tidak ada antihipertensinya, ditambah antihipertensi. Di SOP 100 plus nggak ada tuh untuk darah baliknya. Jadi darah yang udah pergi, suruh lancar, baliknya gimana nih? Dia bikinlah paten yang berhubungan dengan trombosit tadi ya. Jadi di pembuluh darah balik kita diperbaiki. Jadi pergi lancar, pulang lancar. Nah, gitu ya. Lalu ini aku lihat ada pertanyaan, mudah-mudahan dari member ya. Mungkin juga ini dari saingan kita, aku nggak apa-apa, aku jawab. Banyak yang tanya ini pabriknya di mana ya. Jadi kalau ada yang tanya pabriknya di mana, udah pasti ini bukan member, oke ya. Dan mungkin member atau mungkin member MLM lain nih lagi tanya gitu ya untuk memastikan atau untuk mengganggu ya acara ini nggak masalah, oke ya. Jadi aku jawab, pabriknya sudah jelas ada di Shizuoka, Jepang, dan bisa tanya ke Angga atau Pak Niko, atau kalau penasaran beli tiket berangkat sendiri ke sana lihat gitu. Jadi udah ada ratusan orang yang lihat, dan kalau pengen tahu lebih jelas teman-teman, terutama yang belum member atau saingan-saingan yang sedang dengar acara ini, silakan buka Bursa Efek Tokyo dan cek sendiri di sana ya. Nah, kalau ngerti, kalau nggak ngerti tanya teman yang biasa di Bursa Efek Tokyo, cek sendiri ke sana ya. Lalu kedua, izin Balai POM yang disebutin sama Angga tadi, izin Balai POM kita kodenya ML ya. Nah, jadi teman-teman yang sekarang lagi bawa tiruan-tiruannya dan mulai ganggu-ganggu tim AFC, nggak apa-apa ya. Jadi aku jelasin juga bahwa teman-teman yang lagi jalanin produk lain ya, terus mengatakan bahwa sama dengan kami, SOP-nya sama, sumbernya sama dan sebagainya. Kalau aku sarankan, aku benar-benar ingatkan ya, teman-teman pergi dulu ke Balai POM ya, dibawa produk Anda yang Anda sedang bilang sama dengan kami ya. Dicek dulu izinnya benar nggak tuh, apakah barangnya benar tuh dari Jepang ya. Kalau yang namanya impor itu kodenya ML, oke? Kalau Anda nggak mengerti, ya Anda tanya di Balai POM, oke? Tapi kalau Anda sudah mengerti dan Anda masih ngotot bilang sama dengan kami, itu sama aja Anda bohongi diri Anda dan member. Kasihan loh. Bisnis ya teman-teman, percaya sama aku ya teman-teman. Ya, terutama ini yang bukan tim aku ya, yang kebetulan mungkin dengar acara ini, aku ingatkan sama kalian, ya. Kalau kalian pengen sukses, banyak yang tanya sama aku ya, bagaimana caranya aku dan tim aku bisa sukses di AFC? Ya, satu, Anda harus jujur, teman-teman. Itu dulu aja. Ya, kalau Anda udah nggak jujur, Anda pasti hancur. Percaya sama aku. Ya, jadi jangan bohong. Ya, apalagi Anda sudah tahu dan Anda bohongi diri Anda sendiri. Apalagi bohongi lagi downline. Ya, kasihan orang-orang yang Anda bohongi. Ya, dan percaya sama aku teman-teman, Anda nggak akan pernah sukses. Oke ya? Tim aku di sini goblok-goblok, ya, nggak ngerti MLM, ya, nggak ngerti apa itu networking, nggak ngerti. Banyak orang-orang tua di sini yang bodoh-bodoh nggak ngerti sama sekali, tapi semua dapat ratusan juta bahkan miliaran di sini. Kenapa? Karena kita mulai dengan kejujuran. Ya. Dari pertama aku udah diingatkan, bahkan juga saling mengingatkan dengan Pak Niko, Pak Ernest, Pak Michael, AFC harus beda. Oke, AFC adalah suatu perusahaan networking yang memberikan edukasi, oke, bukan intimidasi, apalagi membohongi. Ya, jadi saran aku nih, mungkin mudah-mudahan sih banyak orang luar nih yang lagi dengar, yang lagi curi-curi info dari kami di sini, nggak apa-apa. Justru aku ingin berikan kalian informasi ya, bahwa AFC adalah suatu perusahaan yang berbeda dengan apapun yang ada di sana. Kenapa? Karena kami bukan MLM, oke ya. Asayama Family Club bukan MLM, teman-teman ya. Jadi teman-teman yang sudah jadi timku ya, I love you all. Percaya sama aku, perusahaan ini bukan MLM. Karena itu aku, Budi Darwin, Dr. Yudi, Ardian, Yohanes C, Eni, Eka Yanto, Busido yang baru jadi, Silvi, Busido juga, semua dapat miliaran, bahkan berapa belas miliar yang bisa didapatkan. Kenapa kok bisa ya? Kenapa kok bisa? Gampang teman-teman, karena perusahaan ini bukan MLM. Ingat itu ya, bukan MLM. Jadi perusahaan ini bukan cari duit dengan jual produk-produk kaleng-kalengan. Percaya deh sama aku ya. Jadi teman-teman, bukan kita harus sombong, tapi kita harus sadar kita ini sedang bekerja sama dengan perusahaan yang luar biasa, teman-teman ya. Ya, sekali lagi aku nggak dibayar kok. Angga nggak suruh aku ngomong bahkan tentang hal ini. Tapi itulah kenyataannya. Jadi teman-teman yang lain yang mungkin sekarang lagi
bawa produk-produk yang niru-niru ya dan sebagainya itu. Kalau aku sih gini ya teman-teman, ini mohon maaf loh ya, aku kasih ilustrasi begini. Teman-teman sedang naik mobil Lamborghini, asli ya, dari Italia datang import, dimasukkan sama importirnya, kita pakai Lamborghini, kita beli sekian miliar. Tiba-tiba ada orang bawa mobil Corolla, dirubah jadi Lamborghini buatan Ciputat misalnya. Jadi kalian nggak usah khawatir, oke ya? Nggak usah khawatir. Kalian naik Lamborghini yang asli, kenapa mesti terganggu dengan Lamborghini buatan Ciputat ya? Itu ingat ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus percaya diri, bukan sombong. Aku nggak pernah ngajarin tim aku sombong. Aku sayang sama kalian semuanya. Justru karena itu aku selalu berbagi apa yang sudah aku rasain, apa yang sudah aku jalanin bersama Pak Ernest, Pak Niko, bagaimana kami berjuang, bagaimana menjaga integritasnya dan sebagainya. Bahwa perusahaan ini ya semua by data, ya semuanya by certificate, semuanya by izin yang resmi. Jepang nggak suka nyogok, jadi beda sekali ya. Nah, apalagi Top Subarasi ini udah masuk, teman-teman. Ayo kita gunakan ya, kita gunakan peluang ini bukan untuk cari duit, tapi untuk mengedukasi semua tim kita. Oke ya. Aku salut sama teman-teman yang sekarang lagi berjuang. Ada beberapa teman kirim pesan ke aku, dokter, saya ini kok nggak sukses-sukses, ada yang saya kok baru Toreda ya, nggak bisa Busido kayak dokter Wigi dan sebagainya dan sebagainya. Teman-teman, enjoy the process, nggak usah khawatir, oke ya. Perusahaan ini long term, bukan kayak MLM lain yang kaleng-kalengan ya. Perusahaan ini long term, nggak usah khawatir. Anda sekarang belum sukses, nggak apa-apa. Anda baru jadi Toreda, nggak apa-apa. Anda baru jadi Ronin, nggak apa-apa. Belum tembus Dubai, nggak apa-apa. Aku selalu hormati kalian, oke? Kalau jalanin sesuai aturan. Yang aku benci adalah yang undercutting, ya, yang jual-jual murah, yang jual di bawah harga, yang nakal. Ingat, pasti tertangkap, oke ya? Jadi aku udah koordinasi sama Pak Ernest, juga Pak Niko, juga Angga, juga orang kantor, dan bahkan ada beberapa temanku di Mabes Polri. Aku lagi cari cara supaya orang-orang seperti ini bisa dipidana murni dan ditangkap dan dipenjara. Demi Allah, aku janji, aku akan cari jalan itu, ya. Karena gini, teman-teman ya, aku banyak tim aku ya di lapangan yang orang-orang miskin banget, lebih miskin dari siapapun yang pernah Anda bayangin. Mereka ikut di tim aku, itu menggadaikan barang ya sampai benar-benar luar biasa, benar-benar Anda bisa keluar air mata kalau lihat. Ya, dia gantungin hidupnya untuk jalanin AFC. Makanya kalau Anda jual murah, Anda jual di bawah harga, Anda mainin cuci-cuci barang, itu Anda namanya bajingan, oke? Dan pasti dapat sama aku. Entah siapa kek, mau Busido kek, pasti kena sama aku. Jangan teman-teman, ya. Banyak orang yang di sini yang akhirnya terzolimi gara-gara tindakan seperti itu ya. Jadi teman-teman ikutin alurnya, ikutin aturannya ya. Percaya sama aku ya. Mereka sangat peduli sama kita. Aku tahu persis Pak Niko, aku tahu persis Pak Ernest, aku tahu persis Pak Michael, apalagi Ibu Sylvie, istrinya Pak Michael itu, teman-teman, kalau Anda pengen tahu semua, itu orang yang sangat berjasa pada hidup almarhum Bapakku. Jadi perusahaan ini dipimpin oleh orang baik. Itu penting juga. Ya. Kalau soal produk apa ini segala macam yang lagi aku jelasin, ini nggak terlalu penting sebenarnya. Ya, karena produk kita udah nggak usah tanya lagi, semuanya terjamin ya. Teman-teman bisa tanya sama Angga, tanya Niko, tanya aku, anytime kami akan jawab. But you have to know ya, this is produk yang keluar dari suatu perusahaan yang benar-benar reliable ya, sangat terjamin dan ingat sangat membantu orang. Ya, suatu hari teman-teman aku doain kalian semua juga bisa jadi seperti Pak Budi Darwin, seperti Ardian dan sebagainya, dan Anda sukses di sini. Dan ada orang-orang seperti Udin ya, tim aku yang supir taksi bisa sukses. Ini bonusnya udah mendekati 1 miliar, teman-teman. Di sana Anda akan keluar air mata yang sesungguhnya. Ya, oke ya, kita lanjut ya. Next. Nah, ini paten-paten ya yang ada di Subarasi ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya. Jadi semua ada di sini juga ya. Sebenarnya termasuk skin improvement atau enggak, banyak yang tanya. Ya jelas gitu. Karena apa? Ya karena kan skin improvement itu ada di SOP 100 Plus.
Nah, gitu ya. Jadi ada semuanya ada ya. Regeneration effect, ada improve of blood circulation, ada anti hypertensive agent ya. Dan ada prevent block dari clotting. Bayangin teman-teman ya. Apalagi ini kalau ada rekan-rekan sejawat dokter yang nonton. Kalau ada begini, ada suatu produk dengan paten begini, bagaimana hidup kita nggak lebih sehat? Ya, jujur aja, baca aja nih, ada kayak gini paten fungsi masuk ke badan kita. Nggak mungkin kita nggak lebih sehat. Jadi nggak usah ditanya lagi. Kalau produk itu bahasa gaulnya ngeri ya, ngeliat kayak begini gitu. Karena dosen-dosenku pun aku liatin mereka bilang, wih ngeri ya, kok bisa begini ya, ini Jepang-Jepang sampai begitu gitu ya. Jadi belum yang diusukusi ada anti tumor agent itu ngeri loh. Jadi benar-benar teman-teman jagalah kesehatan ya. Jaga kesehatan orang tua Anda kalau masih hidup ya. Kasih mereka umur yang lebih panjang, kasih mereka kualitas hidup yang lebih panjang. Oke. Prevent blood clotting dalam bahasa Indonesia artinya mencegah terjadinya bekuan-bekuan atau sumbatan-sumbatan di pembuluh darah balik, terutama pembuluh darah balik vena. Ini kebetulan ada pertanyaan yang bagus, aku jawab dulu. Jadi dia mencegah terjadinya itu. Next. Nah, ini teman-teman, ini juga bagus ya buat teman-teman nanti di lapangan supaya nggak bingung ya. Jadi, apaan sih nggak? Itu yang namanya paten fungsi. Gue pengen lihat deh jurnalnya, gue pengen lihat uji klinisnya. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan orang yang iseng ya, bisa iseng karena dia memang nggak ngerti, bisa iseng karena dia ngerti dan pengen tahu Anda ngerti atau enggak, bisa juga yang memang teka bahasa Palembangnya, memang kepala batu ya. Jadi kalau yang kepala batu tinggalin aja karena nggak ada guna ya. Tapi kalau yang pengen belajar ya, pertama, preklinis itu adalah laboratoris. Laboratoris maksudnya, misalnya aku sama Angga bawa buah anggur. Buah anggur ini aku bilang bisa menurunkan tekanan darah. Aku sama Angga bikin tuh cerita di jurnal, di majalah ini, majalah itu, majalah Trubus, majalah Medika, dan sebagainya. Itu akan dipanggil nih sama, misalnya dipanggil sama Balai POM. Angga, dokter Ligi sini, gue pengen lihat tuh mana, anggur lu tuh mana katanya. Ya, gue pengen lihat karena lu udah sering tulis di Kompas di mana, gue pengen lihat. Dibawalah ke laboratorium, dibawa ke klinik, dilihat dulu itu anggurnya bener nggak anggur itu dulu ya. Nah itu namanya preklinis. Oke ya. Jadi ini yang dilalui oleh produk kita semua, SOP, UTU dan Subarasi. Diambil, dicek di laboratorium. Oh bener nih anggur nih, Angga punya nih sama dokter Wigi. Nah baru masuk fase 1 teman-teman ya. Karena masih meragukan, diambil nih orang sehat dulu, dikasih tuh anggur, dilihat apa benar tuh yang kita tulis di jurnal, di majalah dan sebagainya, benar nggak nih? Ternyata benar, maka dia lanjut ke fase 2. Oke ya, fase 2 diadu. Nah ya, jadi bukan didiemin, diadu. Misalnya penemuan Angga sama aku dikasih ke orang sakit, tapi orang sakit ini yang lainnya, misalnya ada orang sakit 20 biji, yang 10 biji dikasih anggurnya Angga dan dokter Wigi, yang 10 biji dikasih obat standar dari kedokteran. Nah, misalnya kita punya kan ada regenerasi sel, yang SOP misalnya Subarasi. Nah, yang ini dikasih obat untuk regenerasi sel, ya. Misalnya disuntik stem cell deh misalnya. Nah, yang kelompok yang satunya dikasih nih produk SOP Subarasi. Misalnya seperti itu. Berhasil lagi, ini harus berhasil teman-teman. Berhasil semua. Begitu berhasil semua, naik ke fase 2. Naik ke fase 3. Jumlahnya dinaikin lagi nih. Ya, misalnya tadi 10 jadi 1000. Ya. Secara random. Nah, udah nggak dipilih-pilih orangnya. Orang yang nggak kenal pun dia panggil. Ya, dicek. Dicoba lagi tuh. Ya. Apa benar nih produknya Angga dan Dr. Regi yang anggur tadi benar-benar bisa turunin tekanan darah. Nggak boleh ada yang gagal. Oke? Dari seluruh orang yang dites ini nggak boleh ada yang gagal. Nah, ketika sudah semuanya berhasil, masuklah ke dalam namanya post-marketing surveillance. Nggak langsung keluar, disurvei dulu. Ya, ditaruh di market, dicoba, dites, dan sebagainya, sampai benar-benar fase 1, 2, 3 maupun preklinis tersebut terbukti di lapangan. Nah, setelah fase 4 ini selesai, barulah diajukan menjadi paten fungsi, teman-teman.
Jadi paten fungsi itu jauh sekali perjalanannya, lebih dari jurnal, lebih dari uji klinis, fase 1, 2, 3, maupun 4. Oke ya? Jadi produk kita sudah melalui ini. Makanya kalau ada yang nanya-nanya, mana jurnalnya, mana uji klinisnya, dan sebagainya, ya udah teman-teman nggak usah jawab lagi. Bilang aja, ini udah ada paten fungsinya, my brother. Lu ngapain lagi tanya-tanya yang begitu, gitu ya. Next. Nah, itu tadi yang aku bilang. Di Subarasi, dilakukanlah suatu uji klinis. Sebenarnya kalau aku bilang bukan lagi uji klinis, tetapi penelitian. Ya, dia sudah teliti nih. Apa sih yang bisa mengganggu tekanan darah atau pembuluh darah sehingga jantung kita rusak. Nah, di sini disebutkan ada kolesterol, tekanan darah, dan platelets aggregation. Nah, itu the cause of blood clots, bekuan darah atau sumbatan di pembuluh darah. Makanya paten kita kalau teman-teman lihat di situ, 2 diantaranya ada paten di kita di Subarasi. Ya, bisa menangani tekanan darah yang buruk dan bisa menangani platelets aggregation. Nah, aggregation itu kumpul-kumpul, ingat aja, nggak boleh kumpul pokoknya. Ini lagi COVID, lo harus nyebar. Ya, itu namanya Subarasi melakukan uji klinis dan membantu di sana. Kok kolesterolnya enggak? Nah, ya kalau yang jeli kan lihat nih, kok kolesterolnya enggak? Teman-teman, kolesterol 80% dibikin oleh tubuh kita. Ya, Anda mau coba pakai apapun, nggak bakal turun banyak. Boleh coba deh, mau minum obat Lipitor, Crestor, apa aja. Dia nggak turun banyak. Ya, sedangkan efek samping dari obat itu terjadi terus. Jadi teman-teman nggak usah terlalu khawatir sama kolesterol. Bukan ngawur, enggak, tapi nggak usah terlalu takut lagi. Ya, karena kolesterol itu pada penelitian yang baru, termasuk saudara-saudaraku dokter di luar negeri sudah bilang bahwa kolesterol sekarang sudah mulai tidak terlalu ditakuti seperti dulu. Ya, kita cukup jaga diet, olahraga, dan jauhi gula. Karena kolesterol ini menjadi bahaya ketika gula kita naik atau kita makan banyak karbohidrat. Okay? Platelets can become spiky. That is, they are more prone to clotting due to various factors as such stress, being overweight, high cholesterol. Jadi bekuan-bekuan ini akan menjadi lebih berbahaya pada kondisi-kondisi di mana kita ada stres, gendut. Nah ini gawat nih, gue juga udah mulai naik nih berat badan nih enggak. Sama high cholesterol. Nah ini yang harus kita jaga. Ya. Subarasi works by keeping blood platelets smooth, avoid aggregation in the blood vessels. Jadi Subarasi membantu supaya semua yang namanya blood cells ini licin, santai, distancing kayak kita sekarang lagi COVID ya. Sehingga dia tidak ngumpul-ngumpul dan tidak menjadi suatu bekuan, nggak menjadi suatu halangan. Begitu ya. Oke ya. Subarasi does not interfere with the rest of blood clotting process. Freezing will continue as usual after the injury. Jadi kalau ada suatu reaksi pembekuan darah, maka dia akan membuat suatu kondisi supaya ini jangan lebay, jangan terlalu berlebih-lebihan sehingga akhirnya jadi bekuan. Ya, begitu yang terjadi di uji klinis Subarasi. Next. SOP Subarasi for anti-inflammatory and and reducing blood pressure. Jadi dia punya kemampuan anti-inflamasi, anti peradangan. Dia menjaga supaya tekanan darah kita jangan naik. Di sini aku lihat vascular stress and inflammation. Nah, jadi pembuluh darah ini kalau kena stres dan peradangan jadi berbahaya ya, bisa berakibat akhirnya hypertension. Nah, kita punya suatu kemampuan untuk menekan itu. Nah, ini biasanya terjadi karena lifestyle kita dan environmental factor, jadi faktor lingkungan. Terus ada endothelial dysfunction, itu masuk ke dalam tingkat sel, itu juga dibantu. Terus plaque formation of atherosclerosis, ini juga dibantu oleh Subarasi untuk tidak terbentuk plaque. Next. Ini berhubungan sama ACE, supaya nggak bingung gini. Jadi biasanya
yang namanya produk-produk untuk hipertensi, kita maju satu slide nggak? Itu bisa lebih jelas. Jadi produk-produk yang nggak, maju. Jadi anti-inflamatori artinya anti peradangan. Nah, jadi kita punya produk ini, jadi kalau namanya kita minum obat anti hipertensi ya teman-teman, itu biasanya dia memperlemah kemampuan ginjal untuk menseleksi protein yang boleh keluar dan tidak. Biasanya bisa terjadi namanya albumin uri ringan. Jadi albumin itu adalah salah satu komponen protein yang harusnya nggak boleh keluar lewat ginjal. Tapi kalau orang yang makan obat hipertensi untuk jangka panjang, biasanya itu albuminnya kayak bocor keluar. Nah, kalau produk kita yang Subarasi, itu sangat minim kemungkinan terjadi albumin uri akibat menangani hipertensinya. Gitu ya, teman-teman paham ya. Jadi, semua obat hipertensi golongan ACE biasanya itu akan mengakibatkan adanya albumin uri yang nggak bagus. Satu slide lagi nggak? Ada di satu slide berikutnya. Nah, kalau punya kita, itu tidak ada kemungkinan terjadi itu atau sangat kecil. Nah, begitu teman-teman ya. Jadi, lebih aman daripada pakai obat anti hipertensi yang kimia gitu. Next. Ini gini, jadi ini kayak yang tadi nih, kumpul-kumpul kan lagi COVID nih. Nah, begitu kita minum, kita kasih dengan Subarasi, dia langsung lari, langsung mencar, takut dia, langsung berpisah. Itu gambaran yang di bawahnya gitu ya. Next. Ini uji klinis yang tadi ada tanya juga sampai uji klinis tingkat berapa ya. Jadi ini udah sampai bukan lagi tingkat 4, tapi kita udah ada paten fungsi ya, jadi udah lebih dari itu. Ini biasanya uji klinis ini dilakukan dengan beberapa kriteria yang berbeda. Dicoba ke laki-laki, perempuan, terus berapa dosis yang diberikan, berapa lama yang diberikan. Ya, ini adalah data yang diberikan oleh AFC. Next. Ini perbandingan antara placebo dengan bukan. Jadi gini, misalnya ada orang ya, dia hipertensi. Aku masukin sagu, misalnya sagu, aku campur sama tepung lah, masukin kapsul. Aku bilang, enggak, ini obat hipertensi, bagus loh. Nenek moyangku pakai, bagus nih. Aku kasih ya, enggak. Itu namanya placebo. Ya. Jadi sebenarnya itu bukan untuk hipertensi, tapi aku mencoba meyakinkan Angga, lalu diberikan. Yang satunya diberikan Subarasi. Ya, kira-kira gitu ya teman-teman gambarannya. Nah, dipantau selama beberapa saat, dipantau yang satu minum Subarasi, yang satu minum placebo. Ternyata yang minum placebo tidak terjadi perubahan apapun, sedangkan yang diminum Subarasi itu sangat bermakna perubahannya ya. Itu membuktikan bahwa produk kita bekerja. Gitu ya teman-teman. Begitu juga pada kencing manis, ya pada hal-hal yang berhubungan sama gangguan lain itu biasanya ada placebo test namanya. Next. Nah, ini yang aku bilang tadi. Jadi produk kita paling kecil menyebabkan albumin uri. Jadi produk kita paling kecil kemungkinannya untuk menyebabkan albumin tumpah ke urin. Paling aman jadi. Next. Di sini consuming Subarasi is proven to help stabilize and even reduce blood pressure towards normal in patients suffering from hypertension. Nah, ini penting. Jadi pada uji klinis terbukti ya bahwa Subarasi ya bisa menstabilisasi atau menormalkan bahkan mengurangi atau menurunkan tekanan darah menuju ke titik normal pada pasien-pasien yang mengalami hipertensi. Oke, teman-teman. Jadi bukan orang normal diturunin tensinya, tetapi khusus orang-orang yang kena hypertension, maka Subarasi akan bergerak. Nah, gitu, untuk membantu. Tapi orang normal ya nggak apa-apa. Ya, bukan berarti orang normal langsung drop jadi hipotensi, enggak. Atau orang hipotensi jadi pingsan, enggak gitu. Ya, jadi dia memilih kondisinya sehingga dia akan bantu di saat seseorang menderita hipertensi. Next. Jadi Subarasi merupakan penyempurnaan dari SOP 100+ sehingga semua paten dan uji klinis dari SOP 100+ terdapat pada Subarasi. Nah, jadi teman-teman jangan ragu lagi,
Sekarang beralihlah ke Subarasi, bukan karena SOP 100 plus jelek, tetapi karena SOP 100 plus sudah disempurnakan. Thank you, Angga. Silakan kalau ada pertanyaan. Siap. Oke, kita mulai pertanyaan. Sebentar dok, saya pindah tempat. Nah, oke, ini banyak banget pertanyaan udah dari awal tadi. Teman-teman, saya kalau nanya jangan pakai dosis ya, enaknya pakai kata-kata apa ya dok ya, biar nggak kayak, biar kan bukan obat, emang bukan obat ya, dosis kan buat obat. Apa ya, kemarin ada kayaknya dokter Mungkin Trevi. kadar ya, kadar anjuran, atau mungkin Ya, jumlah yang dianjurkan dan sebagainya. ya begitu tuh teman-teman, jumlah yang dianjurkan. Ini kalau buat yang mau lihat lagi, nanti setelah acara ini, kan ini kita ada blast di Facebook. Jadi setelah acara ini, sekitar ya 2-3 menit setelah acara ini berakhir, saya live meeting, dia sekitar 2-3 menit bisa diakses lagi di Facebook pakai link yang sama. Link Facebook yang sama, tinggal dipencet aja keluar lagi videonya. Atau kalau mau nunggu beberapa jam, nanti akan diupload sama admin ke YouTube AFC Life Science, nanti bisa dilihat semua rekamannya gitu. Dikelompokkan nggak, jadi pada enak kan, banyak yang bilang dikelompokkan jadi kejawab semua. Coba. Jangan lupa nih. Akhirnya jadi juga. Selamat sore dok, untuk kulit dan pembuluh darah yang tipis hingga terbentur sedikit itu kayak langsung lebam-lebam atau kayak ada pendarahan di bawah kulit. Minum Subarasi takaran berapa dok? Nggak bisa, itu bawaan kulit sama pembuluhnya sih. Tapi kalau saran aku justru bukan produk kita, nggak, tetapi memang dia terpaksa harus menghindari hal-hal yang bisa nyebabin itu. Nggak bisa, itu bawaan dari kulit pembuluhnya juga. Oke. Sekarang kita bahas yang pembuluh-pembuluh darah dulu ya, stroke apa. Sore Dokter Luigi, kalau untuk stroke aneurism, kena kira-kira 10 tahun yang lalu, udah bisa jalan tapi masih pincang, apakah bisa Subarasi pasien wanita umur 40 tahun, beratnya 50 kilo? Kalau boleh takarannya berapa? Terima kasih. Kalau pertanyaannya boleh, boleh banget. Tapi kalau pertanyaannya bisa sembuh nggak? Berat ya, karena dia aneurisma stroke terus udah 10 tahun. Cuman, gini teman-teman, pada kasus stroke, produk kita ini berfungsinya apa sih sebenarnya? Gunanya apa sih dikasih? Emangnya bisa jalan ya? Emang bisa itu? Sebenarnya enggak ya. Bukan itu target utama. Teman-teman harus tahu, stroke terjadi karena pecahnya pembuluh darah otak. Nah, kalau sudah pecah di satu link, itu bisa pecah lagi teman-teman. Yang sialnya, kalau pecahnya di sebelahnya. Jadi kalau dia pecah di kanan, biasanya lumpuh di kiri. Kalau pecah di kirinya juga, lumpuh semua. Nah, gunanya produk kita, itu regenerasi dan mencegah terjadinya stroke kedua. Itu udah pasti. Pasti berguna untuk itu. Lalu mencegah terjadinya stroke yang lebih berbahaya, yaitu stroke dengan perdarahan. Nah, jadi di lapangan nanti teman-teman, kalau edukasi teman-teman lain yang belum menggunakan, selalu kembali ke edukasi kita dulu, sehingga yang beli ini tahu, dia ini untuk apa. Kadang-kadang bukan salah ya, tapi teman-teman aku kan sharing, namanya kan sharing ya, anggap minta kita sharing. Jadi jangan sampai kita sharing itu membuat suatu overclaim. Sebenarnya teman-teman nggak salah, cuman dianggap sama dia bahwa apa yang kita omongkan itu jadi nyata. Teman-teman ketika di lapangan, Anda seperti malaikat teman-teman. Apa yang Anda omongkan, dianggap itu harus terjadi. Nah makanya teman-teman omongkan hal-hal yang memang berdata. Itu akan bagus ya. Ada kasus stroke, ada nggak yang sembuh? Ada nggak? Aku di praktekku, itu 2 bulan nggak bisa bangun, datang waktu itu nggak ada duit, beli SOP setengah box, baru minum 6 biji, jalan. Tapi nggak semua seperti itu, teman-teman ya. Makanya aku nggak berani share yang gitu-gitu untuk jadi testimoni yang kuat, karena bahaya. Nah, tapi ada juga yang
udah minum berbok-bok nggak jalan gitu. Oke. Jadi maksudnya orang tuh beda-beda lah, kondisi fisik orang beda-beda, kehidupan mereka juga beda-beda, walaupun sama-sama makan nasi, tapi kan sayurnya beda-beda. Ada yang emang orang udah tahu dia sakit, dia makannya yang sehat. Terus ada yang orang udah tahu dia sakit, dia masih makannya setiap hari, makan ayam goreng, apa, segala macam gorengan. Iya, Kayak iya. beda-beda. Dan satu lagi derajat kerusakan jaringannya kan sulit sekali untuk kita gambarkan hanya dengan cerita. Jadi kadang-kadang kita memang lebih bagus minta datanya. Bu, ada MRI-nya nggak? Ada apa? Sabar dikit lah, kita edukasi dengan baik. Dan aku sih pantau tim aku kebanyakan sih sudah baik ya. Maksudnya sudah benar, sudah bagus, karena itu omset kita kan sudah triliun. Nah, alangkah baiknya kalau yang sudah baik ini bertambah banyak orangnya. Sehingga kita benar-benar teman-teman di lapangan menjadi penyambung lidah kami yang medical expert, bisa memberikan edukasi yang benar. Itu harapan aku sih. Oke. Oke, lanjut ya, Dok. Nggak ada yang nanya duitnya. Kayaknya kalau yang ini ya dari tadi begitu, di sini mereka kayaknya mau fokusnya ada yang titip pertanyaan-pertanyaan titip-titipan, Dok, biasanya. Silakan. Oke, ini teman saya stroke lagi nih, Dok. Teman saya alami stroke sehingga pendarahan di mata kiri dan penglihatannya kabur atau setengah buta akibat hipertensi. Dia takut kalau dikasih subarasi, apakah penderita hipertensi atau stroke terutama di mata boleh konsumsi subarasi dikombinasikan dengan tindakan operasi membersihkan dan oh gini, dia mau tanya, maksudnya kalau dia saya nggak tahu nih, mungkin lagi ada tindakan operasi atau mungkin pasca atau sebelumnya. Terus dikasih obat untuk ngebantu biar retinanya mungkin normal lagi. Boleh nggak dikombinasi dengan subarasi gitu loh, Dok? Dia ada hipertensi juga lagi. Iya, kalau aku bilang sih boleh banget ya. Cuman kondisi perdarahan retina ini riskannya gini, dia bisa terjadi komplikasi yang berat anytime. Aku nggak mau sampai kita dijadiin kambing hitam. Kalau aku lebih cenderung perdarahan di retina akibat apapun itu, entah itu stroke karena perdarahan, entah itu perdarahan biasa akibat dia minum pengencer darah terlalu banyak, itu diatasi dulu. Jadi sampai dokter matanya atau dokter sarafnya yang mengatakan bahwa itu ada perdarahan di retinanya. Perdarahannya sudah mulai reda, baru kita berikan subarasi. Oke. Saran aku loh, bukan nggak boleh ya teman-teman. Bagus banget karena paten kita kan ada untuk hipertensinya. Jadi menurut aku itu suatu hipertensif okular namanya. Jadi matanya kena hipertensi pecah nggak? Nah, sebenarnya pecah pembuluh darahnya perdarahan. Jadi sebenarnya hipertensinya harus diatasi. Nah, cuman gini, perdarahan itu bisa terjadi apapun tiap saat. Bukan karena subarasinya. Kalau kena, kan kita yang disalahin. Jadi lebih baik perdarahannya diatasi dulu. Udah dinyatakan bahwa perdarahannya udah agak tenang, boleh banget diberikan subarasi. Tambah lutein lah. Oke. Nah, oke, ada yang tanya lagi. Dok, kalau misalkan mau konsumsi subarasi, tapi lagi ada konsumsi obat dokter, sebaiknya boleh bareng atau misalkan ditunggu dulu selang berapa jam, Dok? Kalau aku sarankan produk-produk kita selalu duluan. Kenapa? Karena produk-produk kita teman-teman tahu ya, bukan obat, bukan kimia. Jadi kalau dia kena kimia, apapun itu, termasuk kena susu ya, aku nggak anjurkan. Karena susu basah sekali sifatnya. Jadi lebih baik dijarak produk kita dulu, terus 1 jam kemudian baru yang lain. Oke, 1 jam ya, Dok, selisihnya ya? 1 jam lah. Lebih lama dari 1 jam lebih bagus lagi. Oke. Untuk suami saya umur 38 tahun, berat badan 92, trigliserid 500, kolesterol 250, asam urat 8,2, pakai apa ya? Saya kurang tahu, Bu. Pakai subarasi mungkin ya. Pakai obat inilah, pakai obat untuk menurunkan kolesterol, tapi seperti aku bilang tadi, angka-angka yang disebut juga nggak terlalu bahaya kok. Ya. Masih lebih banyak daripada kami yang normal, tapi itu nggak usah terlalu takut. Seperti aku bilang tadi ya, kolesterol bukan tidak berbahaya loh.
Tapi teman-teman jangan terlalu paranoid lagi. Karena gini, kenapa sih kolesterol itu berbahaya? Karena terutama kita ya, orang-orang di Asia nih, makannya itu banyak karbohidrat, gitu ya. Sehingga sumber tenaga diambillah dari karbohidrat. Udah puas dia nggak perlu lagi tenaga tambahan. Sehingga tertumpuk ini lemak-lemak menjadi berbahaya. Itu logika terakhir yang aku terima dari beberapa seniorku. Nah, kalau zaman dulu, zaman aku kuliah memang dianjurkan 60% karbohidrat, 30% makan protein, sisanya lemak. Ya, seperti itu dulu aku kuliah juga gitu. Ternyata itu salah besar. Salah besar karena dengan makan banyak karbohidrat, walaupun lemaknya hanya 10%, mereka tertumpuk karena tidak pernah terpakai. Makanya sekarang lagi populer ada keton diet, justru dibalik ya, 90% lemak, sekitar 5% protein, jangan makan karbohidrat. Jadi dibalik-balik. Nah, teman-teman sekarang ini adalah teman-teman harus exercise, lalu jangan terlalu dipikir itu soal kolesterol. Mau minum Crestor, Lipitor, percaya sama aku deh, turunnya paling-paling dari 315 jadi 307, gitu-gitu loh. Nggak bisa signifikan ya. Sedangkan ini obat ngancurin ginjal nanti. Jadi lebih baik jaga diet, kurangi glukosa. Dengan kurangi glukosa dan benar-benar ketat menjaganya, maka nanti kolesterol Anda pasti akan turun. Kenapa? Karena tubuh kita kekurangan tenaga. Dia terpaksa cari dari mana? Dari protein dan kolesterol. Oke. Selanjutnya, ini ada pertanyaan bagus dan template-nya juga bagus. Ini bisa ditiru teman-teman kalau ada yang lihat dari Catherine's iPhone. Oh, namanya masih Catherine's iPhone, belum diganti. Jadi dia ada mau tanya nih dua, Dok. Yang pertama, antihipertensi dari Subarasi kan menghambat ACE. Seperti obat hipertensi, captopril. Nah, kita tahu kalau obat hipertensi ada banyak jenis. Ada ACE, ACE inhibitor, ARB, calcium channel blocker, dan lain-lain. Dan itu cocok-cocokan, Dok. Jadi, bagi orang yang nggak cocok pakai captopril, apa berarti efek antihipertensi pada Subarasi ini nggak bisa bekerja di dia atau jadi tetap bisa, Dok? Satu, kalau memang benar-benar dia pernah coba dengan ACE inhibitor dan tidak berhasil di diri dia, kemungkinan besar mungkin memang pengaruh Subarasi juga nggak terlalu besar, nggak? Okay. Nah, tetapi jangan lupa, Subarasi punya kemampuan lain, bukan hanya kemampuan berbentuk ACE inhibitor. Jadi dia punya kemampuan lain yang akan membantu sistem yang namanya sistem pembuluh darah dan aliran darah tadi. Jadi dia masih bersinergi dengan kemampuan dia yang lain ya. Misalnya ada improve dari blood circulation, ada mencegah platelet. Seperti kita tahu tadi kan salah satu penyebab hipertension adalah terbentuknya platelet. Jadi dia ada kemampuan lain yang mungkin bisa bermanfaat. Tentunya tidak sekuat kalau dia diberikan yang lain ya. Seperti tadi misalnya captopril nggak cocok, gimana kalau dia pakai yang lain? Nah, gitu. Jadi memang tidak sekuat itu. Tapi yang pasti Subarasi lebih aman. Tapi pendapat itu benar kalau memang dia benar-benar tidak berfungsi terhadap ACE inhibitor, maka fungsi dari Subarasi tidak sekuat seandainya dia sensitif terhadap ACE inhibitor. Itu emang benar. Oke, pertanyaan keduanya, jika biasanya konsumsi SOP 100 plus itu 2x1, apa jika konsumsi Subarasi bisa, Dok, dijadiin 1x1 karena kandungan peptide-nya lebih banyak? Bisa, bisa, bisa. Tapi kan harganya hampir sama. Kenapa nggak justru berpikir sebaliknya ya? Dengan memberikan 2 saset Subarasi, kekuatannya 1,5 kali lipat. Kebalikan penuaannya juga 1,5 kali lipat. Melancarkan aliran darahnya juga seperti itu ya. Jadi tergantung cara berpikir aja. Cuman kalau ditanya bisa, nggak bisa. Oke. Tapi tetap kurang ya. Kalau cuma 1 kan jadi 1,5 kali. Sebelumnya kan makannya 2. Berarti harus kalau bisa, seenggaknya samain aja lah ya, Dok. Ya, kalau nggak rekrut diamond lah. 2 kali rekrut diamond, beli lagi 2 box. Makannya gratis juga kalau misalkan sambil Iyalah. jalanin bisnis kan. Oke. Tapi yang belum coba ya teman-teman. Percaya sama aku, sekali lagi aku bilang aku nggak dibayar nih sama Angga untuk bilang bahwa Subarasi itu bagus. Itu Subarasi bagus banget. Aku sendiri jujur ya, aku sendiri percaya bahwa akan lebih bagus, tapi aku nggak sangka sehebat itu. Itu hitungan belasan menit teman-teman. Oke. Ini kalau yang kayak pertanyaan-pertanyaan banyak yang kalau misalkan darahnya
encer, boleh nggak minum Subarasi, ntar keburu apa jadi encer banget. Itu udah pertanyaan setiap minggu teman-teman. Itu pertanyaan yang benar-benar setiap minggu saya ketemu pasti itu. Ya, aku jawab aja ya. Jadi gini Nah, teman-teman, kita sekali lagi kembali by data. Teman-teman juga nanti akan jadi dokter di lapangan ya ketika temu pelanggan langsung. Jadi kita semua by data. Adakah di paten fungsi dari Subarasi yang mengatakan bahwa dia mengencerkan darah? Nggak ada. Jadi patennya tidak ada ngencerin darah, so aman. Ya, cuman dia melakukan suatu tindakan. Paten nomor 2 dari SOP, ingat ya, dia adalah improve dari blood circulation, alirannya lebih baik, bukan mengencerkan darah. Kedua, dia mencegah terjadinya suatu bekuan darah di pembuluh darah balik, bukan mengencerkan darah. Beda ya. Kalau mencegah itu gini, kalau ada kemungkinan terjadi kumpul-kumpul, jadi klaster untuk COVID, dipisahkan. Sehingga dia menjauh lagi dan tidak terjadi klaster baru. Kalau mengencerkan darah beda, walaupun dia sudah terpisah, tetap diencerin nih, orang-orang tetap ditekan gitu. Jadi beda sekali. Jadi kemampuan dari Subarasi bukan ngencerin darah, tapi mencegah terjadinya bekuan-bekuan di pembuluh darah baliknya, lalu dia melancarkan aliran darah. So kalau ada perdarahan atau minum anti pembekuan darah, aman nggak? Untuk minum Subarasi aman-aman aja, nggak ada pengaruhnya. Nah, cuman kasus perdarahan seperti aku bilang tadi, bukan Subarasi nggak boleh, tetapi kasus perdarahan teman-teman, it's very dangerous. Any second, orang bisa masuk ke fase yang lebih buruk, bahkan kematian. Nah, itu yang aku kadang-kadang, janganlah, nanti lu disalahin gitu loh. Padahal sebenarnya bukan karena kita. Ya. oke. Oke, sekarang kita ini juga banyak sekarang yang nanya, Dok, untuk penyakit asma bisa gak dibantu dengan produk EFC? Dan kalau boleh tahu penyebab terjadinya asma? Waduh, Oke, asma. Asma simpelnya aja. itu kebetulan almarhum papiku asma ya, dari lahir sampai meninggal. Jadi gini, aku kasih gambaran teman-teman karena aku apal banget tentang asma ini karena almarhum papiku asma. Asma adalah suatu penyakit bawaan, bukan infeksi, juga bukan karena kuman, bakteri, virus, jamur, enggak, dia bawaan. Ketika menghadapi sesuatu kondisi, maka terjadi penyempitan saluran nafas dan akhirnya dahaknya tertahan dan akan menimbulkan namanya ronki atau mengi gitu ya, ngik ngik gitu. Nah, itu namanya asma. Nah, bagaimana caranya menyembuhkan asma? Nggak ada. Asma itu bawaan, nggak bisa sembuh. Tapi kalau dibilang membantu, oh pasti. Kita udah pasti membantu karena di saat terjadinya reaksi asmatik itu semua saluran nafas menyempit dan ada pasti yang rusak dan mati, itu akan diganti baru sel-selnya oleh Subarasi ya. Lalu pada kondisi asmatik itu sangat diperlukan suatu reaksi badan untuk membantu oksigenasi tubuh, dan itu juga dibantu oleh paten kita dari Subarasi, yaitu improve dari blood circulation. Mungkin terhalang di nafas, nah sebagian organ bisa dibantu dengan aliran darah yang bagus dan oksigen tetap datang. Nah, untuk mengatasi ya terpaksa minum obat ya teman-teman. Jadi ada racikan yang memang dikasih untuk asma. Memang kasihan asma itu. Aku lihat papiku dari masih hidup sampai mati ya teman-teman. Jadi memang nggak enak banget. Nanti tambah tua dia akan tambah berat itu karena sudah banyak daerah yang sudah terprovokasi juga untuk melakukan suatu reaksi asmatik. Cuman kadang-kadang ada juga nih yang pinter menggunakan kondisi-kondisi tertentu seolah-olah dia bisa nyembuhin asma. Kan ada yang bilang, kok asma bisa sembuh tapi dok? Jadi asma itu bukan bisa sembuh. Ya, asma itu ada 4 periode teman-teman. Ada namanya periode anak-anak. Itu munculnya dari dia lahir sampai balita hilang. Ya, tiba-tiba dia hilang. Nggak diobatin, nggak apa. Nah, kadang-kadang kebetulan berobat sama dokter Angga hari ini. Kebetulan periodenya habis, besoknya dia sembuh. Kebetulan. Ya. Kalau sembuh tuh nggak ada. Terus kedua ada namanya periode remaja. Periode remaja itu dia terus saja dari kecil sampai remaja atau pas remaja dia muncul. Gitu ya. Jadi pas remaja dia muncul. Terus ada lagi periode dewasa muda namanya. Ada lagi periode manula di atas usia 45-50 tahun. Nah, di periode ini asma bisa muncul dan menghilang, bisa juga menetap. Karena itu asma ada nggak bisa sembuh? Bisa, karena dia asma periode anak-anak, atau dia asma periode remaja, atau asma periode dewasa muda,
Atau kadang-kadang ada orang kawin nih, nggak begitu kawin hilang asmanya. Dia bilang, oh ini gara-gara kawin jadi hilang nih asmanya. Sebenarnya bukan, karena dia menikah pada usia dewasa muda. Itu ya teman-teman. Ya. Kalau gara-gara kawin bisa ngilangin asma, sering-sering aja dok kalau gitu ya. Iya, lu kawin aja terus nggak bakal asma. Oke, ini ada yang tanya, dok kalau cuci darah seminggu bisa 2 kali, umur 59 tahun. Kalau bukan apa yang harus diminum, boleh nggak dok minum tetap Subarasi? Takutnya kan Wih, kalau ini boleh banget. Boleh banget ya teman-teman. Cuci darah apa sih? Cuci darah adalah suatu kondisi di mana seorang dokter akan mendiagnosa fungsi dari ginjal itu di bawah 10%. Itu biasanya harus cuci darah. Berarti kalau kita bayangin selnya ada 1 M, berarti ini tinggal 10%-nya, tinggal 100 juta. Ya misalnya seperti itu. Bagaimana cara balikin selnya? Nggak ada. Ya, orang kalau udah cuci darah tinggal tunggu kapan tanggal mainnya. Dia pasti mati, teman-teman. Nggak bisa cara lain. Hanya cuci, akhirnya mati. Hanya memperpanjang usia aja. Nah, kalau kita berikan Subarasi, kan ada regeneration effect, maka akan terbentuk selnya nih dari 100 juta jadi 150 juta, jadi 200 juta. Itu yang kita harapkan terjadi. Tapi dosisnya nggak bisa rendah. Ya, jadi kalau SOP rata-rata 4-6 saset sehari. Kalau Subarasi ya mungkin 1,5 kali lebih ringan dari itu atau disamain aja. Maka perbaikannya pasti terjadi. Cuman ada juga yang udah minum nggak terjadi juga. Ureumnya naik, kreatinnya naik dan sebagainya. Kenapa? Karena kerusakannya sudah sangat berat. Ya, kadang-kadang kerusakan ginjal teman-teman tidak sesuai dengan fungsinya. Bisa aja. Jadi kita akan monitor terus sambil kita naikkan dosisnya, jaga lifestyle-nya, hindari juga larangannya seperti garam, protein dan sebagainya. Kasihan sih, tapi layak coba. Oke. Sama ini ya untuk mengganti kalimat dosis saya biasa gunakan takaran. Thank you Pak Syukur. Dokter untuk penderita kanker ini ada yang mencolok ke Otsukushi dok tentang kanker. Boleh ya? Boleh. Dokter untuk penderita kanker payudara, kanker payudara stadium 4 dengan konsumsi Otsukushi, apa ada kemungkinan sembuh atau seenggaknya memperpanjang umur? Kalau yang kedua pasti ya, apalagi diberikan Subarasi, umur pasti lebih panjang secara kedokteran. Aku nggak berani lawan Tuhan juga. Nah, bagaimana cara kerjanya? Sebenarnya aku dapat info dari Pak Niko. Paten dari Otsukushi itu sebenarnya ada lagi, teman-teman. Ya, cuman nggak tahu kenapa nggak dikeluarkan oleh Balai POM sehingga kita nggak boleh secara ofisial umumkan. Nah, salah satunya adalah dia punya kemampuan untuk menekan semua kegiatan dan perkembangan dari sel kanker. Nah, itu yang luar biasa sebenarnya. Dan itu paten nggak? Aku waktu baca itu kaget banget. Jadi karena itu aku minum habis-habisan itu Otsukushi. Ya, jadi Otsukushi itu bukan anti tumor agent aja, tapi dia punya kemampuan untuk menekan semua kegiatan yang disebut cancer cell. Jadi kalau ditanya stadium 4 bukan lagi boleh, tapi harus. Bisa nyembuhin? Nggak bisa. Belum bisa sampai sekarang. Malah aku mikir-mikir ngobrol sama Niko. Mungkin suatu saat AFC bisa temukan obat untuk kanker hati. Kenapa? Karena ada anti-tumor agent di Otsukushi dan ada paten untuk hepatitis C. Aku berharap itu akan ketemu suatu hari nanti. Tapi nggak tahu kapan. Sementara ini yang kita bisa ambil adalah anti-tumor agent-nya dan kemampuan dia untuk menekan semua kegiatan dari sel kanker. Sembuh nggak bisa. Tapi tidak jatuh ke tahap yang lebih buruk, pasti ya. Gitu. Terus kenapa? Ada yang tanya juga nih, aku sering banget ya, hampir tiap hari ada yang nanya, kenapa ya dok orang minum Otsukushi? Sudah minum SOP, dosis sudah tinggi, kok tumor markernya naik terus? Tumor marker itu kalau Anda cek tuh ada tumor marker teman-teman, penanda tumor, jadi dia naik terus, nggak turun. Malah naik, bahaya nih, barangkali justru sama SOP naikin tumor marker. Bukan ya teman-teman. Kenapa dia naik terus? Karena sel kankernya nggak bisa dibunuh. Oke. Tetapi kita harus lihat dari sisi sebelahnya. Ya, ketika kita berikan Subarasi dan Otsukushi, maka semua kegiatannya dikurangi. Ya, jadi biasanya orangnya tidak separah kalau dia nggak minum Otsukushi, karena sel kankernya ditahan kerjanya.
Kedua, sel-sel yang rusak dan mati cepat diganti oleh subarasi atau SOP sehingga orangnya tidak drop. Makanya aneh nih dia bilang tumor marker naik terus tapi orangnya segar, Dok. Nah, segar kenapa? Karena kita lawan kondisinya. Tapi kalau sembuh bisa nggak? Nggak bisa, teman-teman. Belum ada satupun obat bisa membunuh kanker. Ya, tapi mudah-mudahan banget dan aku dalam hati yakin banget bahwa AFC akan jadi institusi pertama di dunia yang akan menemukan itu. Next. Oke. Next-nya sama tentang tumor lagi. Dokter, kalau ada anak sudah koma 5 bulan, umurnya 14 tahun, sakit tumor di batang otak, gimana minumnya? Orang tuanya mau coba kasih minum, mungkin ucuk usi ya. Siapa tahu ada mukjizat katanya. Terima kasih. Aku selalu sedih ya dengerin kayak gini. Pertama bukan untuk menghibur hati, tapi untuk memastikan apakah benar diagnosa itu. Ya, itu dulu satu ya, Kak. Karena di batang otak bisa apapun, bisa tumor, bisa trauma, ya bisa mungkin hanya tumor jinak, bisa infeksi, bisa viral, bisa terjepit apa nih gitu. Jadi itu pastiin dulu ya. Kalau memang benar tumor dan benar ganas ya agak repot ya, apalagi dalam kondisi yang sudah koma. Jadi kalau ditanya apakah bisa membantu, sangat membantu. Cuman seberapa besar bantuannya, aku gimana komentarnya kalau sudah koma gitu. Agak berat. Oke. Dan biasanya kalau koma itu juga nggak boleh sembarangan makan apa gitu nggak sih, Dok? Harusnya. Iya, terus kita kan juga ya gimana ya, nggak kadang-kadang ya yang sedih ini Angga inget ya anaknya Dokter Arif yang si Ya, ya, Kire ya. ya almarhum ya. Waduh itu sedih teman-teman. Jadi itu tim kita juga di Bandung Dokter Arif itu benar-benar Kire aku sedih banget karena aku sempat ketemu di 2 acara terus dia mahasiswi kedokteran di Udayana kena penyakit yang sangat jarang terjadi di dunia bahkan namanya encephalitis virus. Itu jarang banget. Dari sehat tiba-tiba koma 3 bulan diberikan sih produk kita dan sebagainya. Sempat sehat bener, cuman daya ingatnya aja hilang. Pulang ke rumah 2 minggu, drop lagi dan meninggal gitu. Jadi itulah kadang-kadang apa ya? Makanya aku bilang sama teman-teman, teman-teman, kita ini sebenarnya berlomba ya, bukan sama Budi Darwin, bukan sama Dr. Wiki, bukan sama Ardian, bukan loh. Tapi berlomba sama ajalmu sendiri. Ya, ajal kita nggak pernah tahu kapan. Jadi berbuatlah sesuatu yang hebat di sini, baik untuk kita, untuk tim ya. Untuk apa ya? Untuk melakukan sesuatu yang hebat sebelum Anda mati. Anda bisa mati kapanpun. Makanya teman-teman kadang tanya, lu gila banget, nggak capek-capek dok, ke sana, pergi ke sana, ke sini, kadang-kadang kayak sekarang udah busido, ngapain juga sih gue jalan ya, gue diem aja udah busido. Cuman kadang-kadang bisnis ini teman-teman bukan bisnis Anda loh, bisnis ini adalah bisnis semua tim. Ya, ada orang aku pergi ke Lampung, 1 hari cuma closing 1 ruby, 2 ruby, tapi ini orang memang serius dan orang miskin banget ya. Jadi kadang-kadang kita perlu lakukan itu nanti teman-teman suatu saat kalau udah busido juga dan sebagainya, Anda akan dihadapkan pada pilihan-pilihan yang sebenarnya itu pilihan itu bukan money oriented lagi, and you have to do that. Kenapa? Ya memang begitu gitu ya. Jadi esensi MLM itu bukan Anda jadi busido teman-teman. Jadi busido itu gampang kok. Gampang, nggak ada susahnya. Selama tadi Anda kerja jujur, sayangi downline. Pasti jadi. Tapi kalau 2 itu nggak dilakukan, jangan harap teman-teman bisa jadi. Aku punya tim 1 nggak, itu rajin banget. Nggak pernah berhenti keliling sana, keliling sini, ronin aja nggak jadi. Kenapa? Karena aku lihat di awal-awal dia kerja, dia sempat menipu downline-nya. Oke. Ngeri loh. Jadi teman-teman di sini kerja baik, jujur, sayangin downline. Downline ya, bukan daun-daun lain. Bahaya juga. Oke. Next. Ini masih yang ya mirip-mirip tumor lah. Sore dok mau tanya, kalau ada tumbuh daging di kelopak mata sehingga sekarang matanya nggak bisa buka karena ada semacam kutil gitu dan matanya berair. Kalau kita udah cek ke dokter katanya semacam kanker, tumor mungkin ya, tapi belum ganas. Sebaiknya minum apa dan takaran berapa dok? Kalau aku cari dokter mata yang lain dulu karena itu dokter kacau lah.
Masa dia bilang ini semacam tumor tapi tidak ganas, berarti dokternya nggak yakin ya, teman-teman. Ajak ke dokter lain dulu, kita bantu kasih usukusi, udah, usukusi aja. Tapi dosisnya kasih yang tinggi. Menurut aku dokternya ragu. Seseorang yang ragu, jangan diterusin teman-teman, bahaya sekali. Itu pesan almarhum papiku, dokter juga. Dan jangan pergi ke dokter yang terlalu ramai atau terlalu sepi, pasti bodoh dan kacau hasilnya. Oke. Aku dokter juga, tapi aku harus bilang hal-hal seperti itu. Karena kalau ada dokter, apalagi kayak montir mobil, atau pilot deh, pilot pesawat terbang, kalau ragu-ragu bahaya nggak teman-teman? Gitu aja. Jadi apalagi dokter, ini nyawa. Jadi kalau dokternya ragu, harusnya Anda cari dokter lain. Kalau aku cari dokter lain dulu, karena kalau aku lihat dari keluhan itu, menurut aku itu bukan ganas, karena dia masih ada keluar air mata, udah gitu tidak ada kerusakan di bola matanya, ya masih ada harapan baik bahwa itu suatu tumor yang jinak. Oke. Dok, kalau untuk pengencer darah ini buat mata. Nah, oke, sekarang kita ganti lagi untuk yang ini. Dok, untuk anak autis usia 18 tahun dengan berat 180 kg, apakah bisa dibantu obesitasnya? Apakah bisa dibantu obesitasnya dengan konsumsi Subarasi atau Cukusi, Dok? Thank you. Kalau dibantu metabolismenya bisa. Aku pernah autis nggak bisa sembuh ya teman-teman, jadi jangan janji-janji yang bisa menyesatkan orang. Cuman kalau orangnya lebih tenang banyak nggak? Banyak, banyak banget. Cuman jujur aku secara medis belum bisa jelaskan kenapa. Niko, Angga sempat tanya kayak bikin flyer, banner, mungkin akan dibentuk hal-hal baru di sistem neuronnya sehingga efek dari secara psikologis dan emosionalnya bisa agak ditekan ya, mungkin itu ya, mungkin itu. Tapi aku belum tahu apakah itu iya atau enggak karena belum ada uji klinis yang pasti. Tapi kalau ditanya tentang gemuk, ini melenceng dari AFC ya. Jadi di luar itu benar-benar diet dijaga untuk menjauhi karbohidrat. Jadi ada diet bagus. Ada satu malah profesor dari Jepang menemukan suatu teori baru, dapat Nobel enggak? Dapat Nobel. Ini perusahaan dari Amerika, mereka minta, bukan perusahaan MLM, mereka minta aku jadi presenter dan sebagainya, tapi aku tolak karena aku nggak sanggup lakuinnya. Itu benar-benar suatu diet yang bebas karbohidrat. Aku coba 2 hari mau mati aku. Aku pikir daripada mati ya gendut-gendut dikit nggak apa-apa lah, bahaya. Tapi ada orang yang lakukan amazing hasilnya. Cuman bahaya nggak bahayanya aku nggak tahu, cuman itu ada hadiah Nobel. Aku dikasih sama salah satu rekan dokter di Amerika dan itu mereka lagi kembangkan sistem itu namanya diet keton murni banget. Bener-bener bebas karbohidrat. Cuman aku coba nggak berhasil. Maksudnya aku nggak sanggup. Nggak tahu ya kalau ada orang yang berhasil. Nah itu mungkin bisa dilakukan buat anak itu dan bagus juga sebenarnya nggak dilihat dari kondisi autisnya karena autis nggak bagus ya kena gula, kena protein terlalu tinggi dan sebagainya. Jadi dia diarahinnya justru menghajarnya makan yang lemak-lemak gitu. Mungkin itu bisa berfungsi. Nanti aku bisa cariin linknya kalau perlu bisa japri aku. Cuman aku nggak tahu berapa kuat orang itu bisa lakukan. Oke. Oke. Jangan gendut lah, enak kayak Angga tuh nggak pernah gemuk. Ini saya udah gemuk gara-gara PSBB kemarin. Ada penderita diabetes. Nih, sore dok, SOP dan Subarasi mungkin ya, rasanya kan manis, bisa menaikkan gula dalam. Enggak, soalnya kita pakai apa ya dok? Stevia ya dok ya? Kita gulanya tuh gula dari serbuk bunga. Terus jangan lupa, kita kan ukurannya nano ya. Nah ini ada yang nanya nano. Nano itu sebenarnya panjang, lebar, atau berat. Itu sebenarnya berat molekul ya teman-teman. Jadi karena molekulnya ringan ya otomatis ukurannya kecil. Jadi ini kecil banget. Seandainya pun ada gula di situ kecil banget. Jadi nggak usah terlalu khawatir ke sana ya. Lebih bahaya makan 1 sendok nasi daripada makan produk kita. Jadi nggak sebahaya itu gitu. Jadi nggak usah takut ya. Kita dari stevia, serbuk bunga, di mana namanya indeks glikeminya rendah banget. Oke, aman jadinya. Oh ini,
Ada teman saya mau operasi kanker serviks stadium 2. Apakah diberikannya itu sebelum atau sesudah tindakan, Dok? Lebih cepat lebih baik, karena kita kan mau lawan kankernya. Oke. Ini ada menclok satu lagi ke arah ginjal. Dengan fungsi ginjal 2%, sisa 2%, boleh pakai Utsukushi kombinasi Subarasi nggak, Dok? Terlalu berat nggak itu? Waduh, bukan terlalu berat dong, teman-teman. 2%, untung masih hidup ya. Harusnya udah mati loh. Bener nggak itu diagnosa ya? Jadi, tanya dulu, nih diagnosa bener dok, tinggal 2%. Matilah orangnya udah harusnya. Jadi mungkin, menurut aku mungkin ada kesalahan pemeriksaan fungsi ginjalnya. Karena kalau 2% orangnya udah mati, Kak. Udah koma dong. Nah, jadi mungkin itu ada salah di situ. Lalu kedua, boleh nggak? Bukan boleh lagi dong. Harus segera diberikan. Tapi dosisnya ingat loh, bisa 3-4 kali kita. Jadi nggak bisa misalnya 1 saset sehari. Ada yang minum sesaset sehari, gagal ginjal, marah-marah juga sama aku. Ini minum kok nggak sehat-sehat dok. Aku bilang, Bapak udah berapa lama cuci darah? Udah 7 tahun. Nah, aduh, 7 tahun cuci darah, terus mau minum 1 saset Subarasi langsung sembuh. Mana bisa nggak? Jadi harus ada juga teman-teman lihat korelasi antara kondisi pasien, berat ringan penyakit, lama penyakit, ya, terus lifestyle-nya, baru kita lihat dosisnya udah tepat atau belum ya. Ya, oke. Dok, saya punya darah tinggi, dok. 10 menit lagi ya enggak, karena jam 5 ada Zoom Siap. lagi. Nah, kalau yang ini ada lagi, fungsi ginjal tinggal 11%, dok. Perut udah bengkak, dan kaki bengkak, dan mata buram. Apakah Subarasi atau Utsukushi bisa bantu? Berapa banyak, dok, takarannya? Pasti membantu. Ya, kasih Subarasi secepat mungkin. Kalau aku logika kasih Subarasi 3-4 saset sehari. Oke. Utsunya? Usu penting nggak? Penting. Karena apa? Seperti aku bilang tadi, COVID time. Oke. Apalagi orang ada promorbid ya, ada penyakit pendahulu, aduh bahaya sekali ya. Adik kelasku 1, 2, 3 orang, kakak kelasku 1, 2, 3 orang mati semua. Karena mereka satgas COVID, karena mereka ada promorbid. Jadi ada penyakit bawaan bahaya sekali teman-teman. Ya, jangan coba-coba nantang kondisi yang namanya COVID. Jadi kalau ada promorbid harus minum Utsukushi. Orang kita aja minum, apalagi orang yang ada promorbid. Jadi kasih itu buat apa? Jaga supaya dia jangan sampai kehantam COVID pula. Karena kalau gagal ginjal kehantam COVID mati. Oke. Fatal ya dok ya? Banget. Jangan coba-coba loh. Keluarga-keluarga ya yang diabetes, tolong diingatkan. Kalau nggak penting banget, jangan sampai ada kontak atau resiko untuk ketemu kondisi yang disebut cluster COVID. Kena, mati aja. Oke. Ini sekarang ada yang nanya produk lain. Saya ada penyakit mata kiri namanya PCV. Produk mana ya dok yang bisa bantu di AFC? Lutein kali ya dok ya? Lutein pasti bantu. Lutein kasih Subarasi, cukup lah 2 itu dulu. Ingat ya dosisnya di atas yang normal ya, karena orang normal kan sekian. Nah teman-teman bisa naikkan aja. Nah ini ada lagi, ginjal lagi. Dok, gagal ginjal. Emang gagal ginjal ada stadium 5. Ada. Kreatinin di angka 3,8 dan ureum di angka 127. Apakah Subarasi bisa dan reaksi detoksnya kira-kira apa ya dok? Detox nggak ada ya, karena kita bukan obat. Tapi kalau membantu, pasti bantu teman-teman. Ya, seperti aku bilang tadi, dia perumpamakan pegawainya tinggal sekian, kita tambah pegawainya. Ya. Aku lihat ada beberapa nanya COVID ya. Mungkin ini berguna ya. Aku sampaikan sedikit tentang COVID. Boleh. Oke. Ada yang hoax, ada yang bukan hoax. Oke ya. Jadi COVID ini apa sih? COVID ini gini, COVID ini adalah suatu virus yang merupakan varian-varian dari SARS gitu ya. Jadi dulu ada SARS, kita ingat ada flu burung ya dari Singapura. Itu dia seri 2. Jadi seri 2 namanya SARS. Dia terus banyak nih sampai seri 22 terakhir. Nggak tahu kenapa yang 19 ini yang paling bandel. Dia gampang banget menularnya. Tidak berbahaya sebenarnya dibandingkan
SARS yang nomor 2, misalnya begitu ya. Kalau mau ditanya virus apa paling berbahaya, teman-teman, virus yang paling berbahaya adalah Ebola. Ya. Untungnya orang kena Ebola enggak, itu nggak sampai 6 jam dia mati. Ya. Nggak ada tingkat kesembuhan, hampir 0%. Karena itu Ebola nggak bisa nyebar, hanya ada di Afrika. Kena mati. Jadi dia nggak sempat jalan-jalan, apa. Untungnya begitu, untungnya. Nah, COVID-19 sebenarnya itu adalah perbandingan terbalik dari Ebola. Dia tingkat kematiannya hanya 1,3%. Tapi yang kena banyak, oke? Cepet banget, sehingga angka kematiannya juga naik, begitu ya teman-teman. Jadi itu yang harus diketahui tentang COVID. Pertama adalah tingkat bahayanya. Nah, terus bahaya yang kedua apa? 80% penderita dia OTG. Nah, jadi nggak ada gejala apa-apa, nggak batuk, nggak demam, nggak sakit tenggorok, nggak ada sesak, nggak ada apa-apa. Tapi dia klaster, dia bisa nyebarin ke orang lain. Nah, itu yang bahaya, karena itu kita disuruh pakai masker. Masker bukan untuk menghindari Anda tertular, tetapi menghindari supaya Anda jangan menularkan. Nah, masker jangan yang scuba, yang kain-kain, itu nggak efisien, kecuali 3-4 lapis. Itu juga penting, teman-teman. Ya, bahkan teman-temanku dokter pun ada yang masih pakai masker-masker begitu karena keterbatasan dana, dan kena akhirnya. Itu yang penting adalah penularan. COVID nggak bisa apa-apa kalau dia nggak nular ke orang lain, karena dia ada masa hidup. Ya, karena itu kita dianjurkan pakai masker. Ada salah satu dokter di Amerika, aku lihat videonya, dia bilang kalau semua orang pakai masker, ya, taat dengan protokol, selama 6 bulan, maka COVID pergi dari dunia ini. Dia nggak bisa lagi nular, habis. Ini karena semua orang kan gitu, nggak? Bahkan di tetanggaku pun banyak yang nggak percaya kalau COVID itu ada. Betul, banyak yang kayak gitu. Jadi ya susah, apalagi Palembang, jangan tanya deh. Orang Palembang aku kasih tahu, dia bilang, katanya COVID. Nanti kalau datang ku pijak-pijak, ku tujak, tusuk, mati. Ku tusuk-tusuk, mati, gitu. Nggak usah takut sama COVID. Bohong itu. Nggak tahu siapa yang nyebarin itu. Ya, harusnya orang-orang kayak gini ikut ke ICU sama aku, lihat orang-orang yang lagi dissection lehernya dan mati. Mungkin mereka baru sadar. Tapi kalau selama belum lihat, ya orang kadang-kadang kan orang nggak melihat, nggak percaya ya. Jadi teman-teman hati-hati di situ. Kabar gembiranya hanya satu, bahwa COVID ini kurang suka sama anak-anak. Gitu ya. Itu aja kabar gembiranya. Jadi jarang sekali anak-anak diserang sama COVID. Yang aku baca teorinya karena imunitas anak-anak ini belum sempurna. Malah itu yang bikin si COVID ini bingung gimana cara dia infeksi, katanya begitu ya. Jadi itu yang kabar gembira ya, cuman itu. Kabar gembira kedua, ya mungkin COVID ini angka morbiditasnya, kematiannya rendah dibandingkan yang lain. Tapi teman-teman kita jaga supaya jangan sampai kita jadi sumber penularan. Jadi berusaha untuk benar-benar memperlakukan diri kita seolah-olah kita ini penderita, dan memperlakukan orang lain seolah-olah dia juga penderita. Memang harus paranoid. Terus ada lagi dibilang dia bisa menular lewat udara, itu nggak benar. Oke? Aku udah coba beberapa literatur, ada yang bilang iya, ada yang bilang enggak, tapi ternyata tidak benar. Dia baru bisa menular ketika dia nempel pada permukaan tertentu. Atau dia langsung masuk ke saluran napas kita. Gitu ya. Jadi makanya kalau misalnya di dalam ruangan yang tertutup, lebih baik kita pakai masker, jaga jarak, dan sebagainya. Oke ya. Dan nusukusi terbukti naikin imunitas. Naikin imunitas adalah salah satu faktor untuk menghindari terkena COVID. Tetapi yang lainnya ada lagi, yaitu lingkungan kerja. Ya. Terus bagaimana perilaku kesehatan kita. Kenapa harus cuci tangan terus? Cuci tangan juga harus yang benar. Cuci tangan itu teman-teman, sabun dulu ya. Jadi bukan sabun lu siram pakai air, sama aja bohong. Jadi sabun dulu selama 20 detik, 15 detik, baru dibilas pakai air. Oke? Termasuk kata teman atau kata seniorku yang di Satgas Covid, itu yang penting adalah lekuk-lekuk kuku. Aku sekarang baru perhatiin juga. Jadi itu jangan lupa juga dibersihkan pakai sabun. Ingat, sabun dulu baru dibilas pakai air. Banyak yang langsung
kasih sabun langsung bilas pakai air ya, sabunnya jatuh teman-teman. Nah itu ya. Oke. Oke nih, Ada loh mungkin beberapa tim kita kena swab positif loh enggak, dan iya. mereka Yang hasilnya sudah bagus. Mereka chat aku pribadi, aku nggak boleh memang sampaikan siapa nama-namanya, tapi semuanya sudah sehat. Oh, jadi negatif dok berarti? Jadi sehat lagi ya, bukan negatif aja, sehat lagi. Dan mereka saking takutnya nggak mau diisolasi karena gini. Jadi di Wisma Atlet itu ada temanku masuk di Wisma Atlet, ternyata itu kayak klaster jadinya apa? Klaster Mungkin sendiri ya? karena mungkin tenaga kerjanya kurang. Jadi di sana kan ada di lantai 25. Ketika jam makan itu mereka turun rame-rame ke bawah, berebut naik liftnya. Jadi klaster. Harusnya sih kayak di luar negeri, kayak saudaraku kan pegang rumah sakit di Belgia, itu ditutup pakai plastik, terus tiap orang dikasih di depan kamarnya dan sebagainya. Bahkan yang tidur sekamar itu dikasih sekat ya, sampai seperti itu. Di sini mungkin karena keterbatasan tenaga medis, terus aku dengar juga banyak yang resign sekarang karena takut. Jadi satu gedung Wisma Atlet yang jaga cuma berapa puluh orang dengan shift yang nggak cukup, kasihan sih. Ya paling benar ya jangan sampai kena ya nggak. Betul. Jauhi pokoknya distancing, McD ya, masker, terus distancing gitu, cuci tangan itu kan McD namanya. Jadi itu aja, masker, cuci tangan, distancing, masker, cuci tangan, distancing, udah itu udah agak enak gitu untuk apa mencegah kita jangan sampai kena COVID. Oke, kita cari beberapa pertanyaan terakhir dok kalau gitu ya. Ini saraf putus karena stroke. Waduh, saraf putusnya di mana nih? Sarafnya mana? Kalau saraf putus agak susah ya teman-teman. Putus dalam arti kata seperti tali terus terbelah dua, itu nggak bisa. Okay? Tapi kalau dia trauma seperti ada namanya metacarpal syndrome ya, terus ada dan sebagainya, itu masih bisa dibantu. Tapi kalau putus jadi dua nggak bisa. Harus operasi teman-teman. Oke, sebentar. Nih ada yang nanya. Bukannya kalau gagal ginjal itu minum sesuatu itu dibatasin dok perharinya. Subarasi tidak memperberat kah kerja ginjal? Enggak. Selama kadar yang ditentukan kita ikuti. Memang benar nggak boleh masuk cairan terlalu banyak. Jadi untungnya nggak tahu kenapa aku bilang makanya AFC itu hebat. Mereka tidak perlu air banyak kok. Aku subarasi 1 saset, usuk pusi 1 saset. Aku campur itu air paling-paling 50 mili aja. Ngapain banyak-banyak? Yang penting ngaduknya lama, dia larut, minum ya. Jadi kalau aku memang aku shake, aku nggak suka di bawah lidah. Jadi aku shake, aku minum, shake, minum. Itu airnya 50 mili cukup kok. Kadang-kadang nggak sampai itu aja cukup. Jadi air nggak perlu banyak. Oke. Dok, ini Ngeri ya, banyak yang tanya ginjal ya. Ginjal, ngeri memang ginjal mah. Iya. Karena gagal ginjal nggak bisa sembuh ya teman-teman, sedih kalau kena. Iya, ini ada yang nanya nih, baru saya mau jawab. Saya gagal ginjal, ureum 169, kreatinin udah 10,2. Berapa yang harus saya minum subarasinya? 4 10,2 sehari. tinggi ya dok ya? Tinggi. 4 lah sehari. 4 saset sehari ya? 4. Ya. Oke, Mas. Mau tanya dong kalau kamu. Ini saya cari yang subarasi, karena hari ini kita topiknya kan subarasi. Kalau kebanyakan, dari tadi kan udah dikasih bonus tuh sama Dr. Luigi, Utsu, ngomongin COVID, segala macam kayak gitu kan. Ini saya cari lagi yang subarasi. Banyak banget loh tapi dok yang nanya ginjal. Untuk ginjal karena ginjal tuh menyedihkan sekali ya. Gagal ginjal itu ya teman-teman memang nggak bisa sembuh. Jadi kita ini memberikan harapan lebih baik, kualitas hidup lebih baik, harapan hidup lebih baik, dan fungsi hidupnya lebih baik. Itu yang bisa kita janjikan. Ada nggak yang sembuh? Banyak teman-teman. Tapi kita udah sepakat, aku, Pak Niko, Pak Ernest, memang sepakat nggak boleh jual testimoni. Makanya kita nggak jual. Kalau dijual ngeri testimoninya. Ngeri. Aku punya pasien pribadi aja tuh berapa orang sembuh. Ya. Tapi sialnya nggak mau beli lagi. Itu. Jadi nggak ngomset ya gue. Nih terakhir deh dok nih, ada udah sisain. Untuk takaran subarasi yang baik untuk infeksi saluran kemih akut berapa dok?
Yang dianjurkan kalau selalu ya dianjurkan dari pihak Jepang takarannya adalah diminum 4 saset, baik untuk yang Subarasi, SOP, Usukushi, itu memang 4 saset. Nggak tahu kenapa aku, karena memang itu memang sudah mungkin takaran yang dia bikin dari pabrik. Nah, kalau ada infeksi, pertama teman-teman balik lagi, berapa berat infeksinya. Sudahkah infeksi itu diobati sesuai dengan penyebab? Biasanya ada namanya diambil kultur urin ya, jadi bakterinya ketahuan yang mana matinya sama antibiotik apa, dihajar dulu itu. Nah, untuk perbaiki sel yang rusak, kita pakai Subarasi. Ya, Subarasi, kalau aku sih tergantung duitnya dia sih nggak. Jadi, kuat nggak dia untuk 4 saset? Kalau kuat, ya kasih aja 4 saset, akan lebih cepat sembuh. Lebih irit sih sebenarnya kan. Daripada 2 saset harus berapa belas hari, mendingan ajar 4 saset, mungkin berapa hari dia udah recovery. Tapi dengan catatan, infeksinya diobati tepat sesuai dengan penyebabnya. Oke. No, ini terakhir nih ada yang nanyanya general Parkinson, juga. ada yang nanya Parkinson. Ya. Parkinson nggak bisa ya teman-teman. Parkinson itu loncatan listrik yang berlebihan akibat ada cacat di neuron otak. Tapi beberapa pakai dia bisa agak ringan. Serangannya lebih jarang, tremornya agak kurang. Cuman itu yang bisa. Oke. Dok, kalau asma dan ada mah, boleh nggak konsumsi Utsu SOP atau misalkan mau salah satu gitu? Boleh, boleh, boleh. Nggak Seperti aku ganggu ya bilang dok, tadi, karena asma? asma itu bawaan ya teman-teman. Jadi asma nggak bisa sembuh, tetapi yang dirusak selnya bisa digantikan oleh produk kita. Kalau mahnya? Kalau lambung, kalau teman-teman takut dia terganggu, makan nasi dulu, oke, sudah kenyang, taruh pelan-pelan di bawah lidah supaya interaksi dari produk kita ke lambung lebih sedikit dibandingkan dia telan. Oke. Oke, pas jam 17.00 WIB. Pas ya dok? Mantep ya Pas. saya. Oke, terima kasih kalau gitu Dokter Luigi hari ini udah nemenin Sama-sama saya. enggak. Ya, ada gini nggak dok, pesan dan kesan, pesan dan kesan. Ini kan kita nanti nih event nanti minggu depan ini Dokter Luigi lagi, tapi annual rank ini tadi saya bahas kan udah tinggal 6 hari nih dok. Mungkin ada apa nggak gitu dok? Jangan dikit aja. Dari Aku salah satu. selalu bilang, teman-teman tanya, kayak aku juga bikin kuota juga selalu begitu. Kalau aku teman-teman, aku selalu bilang bahwa kita harus bertempur habis-habisan untuk apa yang kita inginkan sekarang, daripada nanti udah tua baru bertempur sama apa yang Anda nggak inginkan. Itu yang selalu aku ingetin sama tim aku. Jadi mau semangat sekarang, ayo 6 hari lagi, ya kenapa nggak dikejar ya? Kayak nggak bilang dari Ronin ke Samurai, Samurai ke Shogun ya. Masih banyak kesempatan. 6 hari itu banyak sekali ya kalau teman-teman kerjakan dengan maksimal. Ya, jadi yang satu lagi yang Anda harus ketahui bahwa AFC akan menjadi suatu perusahaan yang long term. Nah, jadi nggak usah khawatir. Banyak yang khawatir, dok, nanti kalau aku udah bangun-bangun tim, nggak taunya tutup nih perusahaan nih. Nah, gitu. Jadi ini bukan perusahaan yang tutup buka seperti yang lain ya. Bahkan aku dapat kabar dari Angga, dari Niko, udah beli kantor nih di mana-mana. Bahkan di Bali kalau nggak salah beli lagi nih di Ayusus Restoran. Jadi gila ini perusahaan beli teman-teman ya. Jadi beli dan beli gitu. Di Dago itu mahal itu, bukan main itu tanah. Jadi luar biasa. Nah, jadi teman-teman sekarang ayo mulai berpikir untuk berbuat sesuatu yang beda, berbuat sesuatu yang besar sebelum Anda mati. Atau sebelum orang tuamu mati, atau sebelum anakmu mati. Kalau aku sama tim sadis nggak? Maksudnya memang kita berlombanya kan sama ajal. Emangnya Angga nggak bisa mati? Aku nggak bisa mati, kan bisa. Nah, sebelum mati teman-teman, bikin hal yang membuat orang lain, membuat bilang, Angga gitu. Maksudnya one of a kind, benar-benar bikin suatu hal yang masterpiece. Ya, bersama AFC semuanya bisa. Dapat uang miliaran bisa. Aku udah dapat ribuan yang udah dapat, bukan hanya aku. Jadi Anda juga bisa. Oke ya, mudah-mudahan sehat terus, jaga kondisi. Jangan lupa teman-teman, walaupun hari ini bawa Usukushi, bawa Subarasi, Usukushi jangan dilupain ya. Nggak akan ada bini muda kalau nggak ada bini tua, ya nggak? Jadi Oke, thank you Usukushi Dokter penting Luigi. ya. Dadah, Dadah. selamat sore. Good luck. Bye. Bye teman-teman. Thank you semuanya yang udah hadir. Bye-bye.